Tak hanya memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, ia juga bisa mencium wanita cantik asing yang ditemuinya di jalan. Meski tampak rapuh di siang hari, saat malam tiba, ia berubah menjadi malaikat maut. Malam itu, seorang pria bernama Louis berlari panik di puncak gedung. Tak lama, ia dikepung oleh 3 polisi. Namun, ketika ia berbalik, matanya memancarkan cahaya merah. Salah satu polisi langsung terpental ke udara, disusul oleh Louis yang terbang. Ternyata, Louis adalah seorang kontraktor yaitu manusia dengan kekuatan supernatural yang mampu mengendalikan gravitasi. Polisi menggunakan sistem pelacakan berbasis bintang untuk mengonfirmasi bahwa Louis bergerak ke arah timur laut. Ia tiba di atap sebuah gedung dan mulai mematahkan jarinya satu persatu. Tiba-tiba, seekor kucing hitam melintas, dan seorang pria bertopeng putih bernama Hei muncul. Louis langsung menggunakan kekuatannya untuk melempar pria itu ke udara. Namun pria bertopeng segera menahannya dengan kawat baja dan menuntut informasi mengenai barang yang dicari. Awalnya menolak, Louis akhirnya disiksa dengan kejam dan mengaku bahwa barang itu ada pada seorang wanita meski tak tahu di mana wanita itu. Saat polisi tinggal 3 menit lagi tiba di lokasi, Yin memberitahu Hei bahwa informasi sudah didapatkan. Tanpa ragu, Hei membunuh Louis. Di saat Louis menghembuskan napas terakhir, sebuah bintang jatuh tanda kematian seorang kontraktor. Para kontraktor memancarkan radiasi saat menggunakan kekuatannya, dan setiap kontraktor diwakili oleh 1 bintang. Maka, perubahan pada bintang-bintang bisa menunjukkan aktivitas mereka. Namun, siapapun yang mencoba menjelajahi langit itu tak pernah kembali. Polisi menyelidiki kematian Louis dan hampir yakin bahwa pelakunya adalah seorang kontraktor. Tapi tak ada perubahan pada bintang-bintang. Anehnya, kasus serupa juga terjadi dalam jumlah besar. Dan insiden ini masih menjadi misteri, kecuali barang yang dicari para kontraktor ada di tangan seorang wanita bernama Chiaki Shinoda. Kasus ini sepenuhnya diserahkan kepada petugas Masaki. Saat mengemudi, Misaki melewati seorang pria bernama Li Shengshun, tanpa tahu bahwa pria itu adalah Hei, sang rapper bertopeng yang sedang mereka cari. Hei tiba di sebuah rumah sewa, dan dikira tukang servis TV oleh pemiliknya. Namun setelah Hei mengetuk TV beberapa kali, alat itu menyala kembali. Pemilik rumah lalu tahu bahwa Hei adalah pelajar asal Tiongkok dan menunjukkan kamar di lantai 2. Saat itu, seorang wanita cantik muncul dari kamar sebelah dia adalah Shinoda. Shinoda bekerja paruh waktu di klub malam, tapi 2 polisi sudah mengawasinya. Ia segera menyadari penyamaran mereka dan pergi dari tempat duduknya, menggunakan staf keamanan untuk mengulur waktu agar bisa kabur. Melihat hal itu, 2 polisi langsung mengejarnya. Shinoda berlari ke taman tempat Hei melihat bintang. Tiba-tiba Hei menahannya ke pohon dan menciumnya. Polisi yang menyaksikan itu mengira mereka pasangan dan membiarkan mereka pergi. Setelah Shinoda pergi, Hei melihat Shinoda menjauh dengan ekspresi dingin. Shinoda bersembunyi di gang. Saat merasa lega, sebuah tangan menutup mulutnya yaitu rekan kerjanya, Jin, datang. Ia bertanya apakah barang itu masih bersamanya. Shinoda mengangguk, Jin menutup mulutnya dengan kain. Tepat waktu, Hei muncul dan memukul Jin, lalu kabur bersama Shinoda. Mereka berdua sampai di sebuah jembatan. Tiba-tiba, dinding memancarkan cahaya biru dan Jin muncul dari sana. Ia menghantam Hei hingga terjatuh dan membuat Shinoda pingsan. Saat sadar, Shinoda berada di sebuah rumah jagal. Jin menghitung batu untuk menggunakan kekuatannya. Ia mengancam akan membunuh Shinoda jika barang itu tidak diberikan. Shinoda ketakutan mencoba kabur, tapi pintu terkunci. Jin semakin mendekat, namun tiba-tiba listrik padam. Kunci pintu otomatis terbuka. Dalam kondisi lampu berkedip, Shinoda berhasil kabur. Di tengah hujan, Shinoda bertemu Hei lagi. Ia tak menyangka bahwa Hei telah melacaknya selama seminggu penuh. Tanpa curiga, ia mengungkapkan semua rahasianya dan bahkan mengajak Hei ke rumahnya yang berantakan akibat penggeledahan. Karena takut, ia memutuskan tinggal bersama Hei. Meski berdua dalam satu rumah, mereka hanya mengobrol tentang kehidupan. Hei yang pandai berbicara, berkata bahwa pertemuan mereka adalah takdir dan membuat hati Shinoda berdebar. Tiba-tiba, polisi mendatangi rumah Shinoda. Mendengar suara di balkon, mereka menghampiri dan merasa lega karena hanya menemukan seekor kucing hitam. Mereka tak pernah menyangka bahwa orang yang mereka cari berada tepat di sebelah. Hei kemudian mengajak Shinoda makan di restoran dan menceritakan kisah hidup tragisnya. Shinoda merasa simpati. Setelah memesan makanan seharga 300.000 yen, Hei memintanya untuk membayar. Tiba-tiba, mata Shinoda kosong.
Ia berdiri dan berjalan ke kasir. Dan seorang pria di meja belakang mendesak Hai untuk segera membunuh Shinoda sebelum masalah timbul. Dua pembunuh masuk restoran dan mengenali mereka. Saat hendak kabur, mereka dikejar ke dapur. Para pembunuh menembaki mereka. Hei menaburkan tepung untuk mengaburkan pandangan lawan, tapi para pembunuh yang juga kontraktor menggunakan kekuatan mereka untuk meledakkan peralatan dapur, melukai para koki. Namun, Hei dan Shinoda berhasil kabur. Sementara itu, atasan mereka, Huang, curiga bahwa Hei telah berkhianat karena tak bisa dihubungi. Tapi Yin masih percaya pada Hai. Shinoda membalut luka Hei dengan pakaiannya dan menyalahkan dirinya. Tapi Hei membelai pipinya dan menyuruhnya beristirahat. Shinoda pun terharu dan menyerahkan barang yang dicari para kontraktor. Namun, para pembunuh kembali muncul. Hei membawa Shinoda ke depan kantor polisi, memukulnya hingga pingsan agar bisa diselamatkan oleh polisi, sementara ia melawan para pembunuh sendirian. Saat itu, Misaki menerima kabar mayat Shinoda ditemukan di tepi sungai. Lalu, siapa wanita yang bersama Hei? Hei mengenakan mantelnya dan memancing para pembunuh ke bawah jembatan. Di sana wanita yang bersamanya sadar bahwa Hei telah memanipulasi perasaannya. Seketika, salah satu pembunuh menembaknya, namun Hei menahan peluru itu dengan tubuhnya. Ternyata, wanita itu adalah boneka yang ditanam ingatan Shinoda dan bisa berubah menjadi dirinya lewat kode tertentu. Semua ini adalah jebakan yang dibuat Jin untuk menangkap Hei. Para pembunuh kembali menembak Hei. Namun saat mereka merasa kemenangan, kucing hitam itu berbicara dengan bahasa manusia. Ternyata, kelompok Hei adalah target sebenarnya, dan barang yang mereka cari sudah lebih dulu ditemukan oleh musuh. Huang bertanya mengapa Hei tidak pernah menyerang boneka itu. Namun Hei bersikeras bahwa dia bukan boneka, melainkan manusia. Jin melarikan diri ke bawah jembatan melalui air, tapi posisinya dipantau oleh Yin. Ketika polisi tiba, mereka menemukan tubuh Jin. Hanya sehari setelahnya, Hei memasak makanan dan kembali bekerja seperti biasa. Ia mampir ke toko langganan untuk mengambil jam tangan, lalu menjalankan tugas, mengantarkan dokumen kepada Tahara yang juga merupakan target misinya. 10 tahun lalu, lebih dari 3 juta orang tewas di kota ini. Tahara adalah satu-satunya yang selamat. Saat tim penyelamat resmi hendak menjemputnya, Tahara tidak hanya menolak, tetapi juga melepas masker gasnya dan berteriak lewat bahwa tempat ini bukan untuk manusia. Ia tak pernah menemukan penyebab kehancuran kota tersebut. Namun, demi menjaga keselamatan, pihak berwenang membangun tembok tinggi untuk mengisolasi kota. Tahara, satu-satunya penyintas, akhirnya menjadi seorang ahli. Hei tiba di kantor Tahara dan dengan sengaja menjatuhkan dokumen di dekat pintu masuk. Saat Tahara sedang membereskannya, Hei diam-diam menukar arloji di atas meja. Tahara, yang tenggelam dalam penelitian tanaman, tidak menyadari bahaya yang mengintainya. Sementara itu, 2 pembunuh bayaran tiba di hotel tempat Tahara menginap. Namun, Kenneth, salah satu dari mereka, adalah pemabuk yang selalu butuh sebotol minuman sebelum menjalankan misi. Luke menggunakan kekuatannya untuk membuka botol itu dan ia harus melipat seluruh buku di sisi lain ruangan. Di tempat lain, Mai Kashiwagi tengah menunggu kereta di peron. Tiba-tiba, tanpa sadar, ia berjalan ke gang dan membakar buku. Saat kesadarannya kembali, ia panik mencoba memadamkan api. Asap tebal menarik perhatian polisi. Di saat yang sama, Tahara menerima telepon dari sekolah, meminta agar ia segera datang. Ia pun meminta tumpangan pada Hei. Ternyata, Kashiwagi putrinya telah ditangkap karena tuduhan pembakaran. Namun Kashiwagi membantah, mengaku bahwa saat sadar, api sudah menyala. Tak ada yang mempercayainya. Tahara marah lalu ia membawa Kashiwagi pulang. Di dalam mobil, ia menanyakan tentang kejadian itu dan Kashiwagi mengabaikan ayahnya. Saat Tahara mencoba memeriksa pergelangan tangannya, ia menepisnya dengan kasar. Tak lama kemudian, teman-teman sekelas Kashiwagi lewat di pinggir jalan. Kashiwagi turun dan berjalan bersama mereka. Mereka menyadari kalau ia sering melamun. Mereka mengajaknya bermain, tapi Kashiwagi menolak, berharap ayahnya ada di rumah malam itu. Namun, saat kembali ke rumah, ia kecewa karena rumah masih kosong. Sementara itu, Tahara menerima telepon dari organisasi pembunuh bayaran, yang membuatnya marah. Ia baru tenang setelah merawat tanaman uniknya. Di luar jendela, seekor kucing hitam melihat semuanya. Namun, target berikutnya para pembunuh adalah Kashiwagi. Ia ditangkap saat mencuri CD oleh pemilik toko. Hei datang membantunya,
Tapi Kashiwagi justru menganggap Hei dikirim ayahnya untuk mengawasinya. Padahal, Hei hanya ingin menjadikannya pacar keduanya. Tak ingin pulang, Hei mengajaknya ke taman hiburan yang sepi. Kashiwagi sedikit takut, jadi Hei menyuruhnya menutup mata. Lalu ia menggunakan kekuatannya untuk menyalakan seluruh taman. Namun, suara bising menarik perhatian petugas keamanan. Hei menggenggam tangan Kashiwagi dan mereka melarikan diri. Setelah kelelahan, mereka makan di kedai ramen. Kashiwagi terkejut dengan nafsu makan Hei. Pagi harinya, mereka berjalan di jalur rel kereta. Kashiwagi membuka perban di pergelangan tangannya, memperlihatkan titik biru kecil yang dulu bersinar terang, kini kadang nyaris hilang. Tahara menanamkannya saat ia kecil, menyebutnya sebagai jimat. Hei bertanya apa yang dilakukan Tahara, tapi Kashiwagi tak tahu. Namun ternyata Kashiwagi jatuh hati padanya. Saat hendak mengungkapkan perasaannya, dua pembunuh muncul dan mengadang mereka. Hei menarik Kashiwagi dan berlari, tapi ternyata ada 4 orang musuh. Hei menerjang para pembunuh untuk memberi kesempatan Kashiwagi kabur. Ia berlari ke lokasi konstruksi, tapi salah satu pembunuh menembaknya. Kashiwagi ketakutan. Saat itu juga, matanya kehilangan fokus dan bunga yang ditanam Tahara layu. Di waktu bersamaan, Misaki menerima informasi mengenai kemunculan bintang baru. Saat polisi tiba, hanya menyisakan puing-puing dan mayat hangus. Heu dan kucing hitam itu kebingungan. Kashiwagi seharusnya manusia biasa tapi entah bagaimana ia menjadi kontraktor. Hei mencurigai cahaya biru di pergelangan tangannya, kemungkinan besar terkait dengan eksperimen Tahara. Organisasi pembunuh juga mendapat kabar itu, menjadikan Tahara dan Kashiwagi target baru. Kashiwagi yang kehilangan kesadaran menabrak tiang listrik. Saat sadar kembali, ia tak menyadari truk melaju ke arahnya. Api menyembur, dan sopir truk tewas seketika. Misaki mencari Kashiwagi dengan panik. Kekuatannya yang tak terkendali menyebabkan bencana besar. Ia menuju ke pusat riset tempat seorang wanita tua sedang mengamati bintang, namun tak menemukan jejak Kashiwagi. Waktu semakin sempit. Setiap detik Kashiwagi tak ditemukan, kota semakin terancam. Warga mulai dievakuasi secara massal. Di tengah kerumunan, seorang teman dekat Kashiwagi melihatnya dan berusaha membawanya pergi. Namun, karena merasa dirinya penyebab semua ini, Kashiwagi menolak. Ayah si teman, yang memaksa membawa Kashiwagi, justru menyebabkan peristiwa tragis. Laboratorium mendeteksi lokasi Kashiwagi. Polisi mengepung taman tempat ia berada, menunggu pasukan khusus. Namun tiba-tiba, tangan polisi terpotong, dan semua rekannya terbunuh. Organisasi pembunuh telah tiba. Luke, seorang diri, membantai seluruh polisi dan membawa Kashiwagi yang tak sadarkan diri. Sementara itu, Kenneth menelepon Tahara dan mengancamnya padahal Hei di sampingnya. Tahara lalu menjelaskan, yang ada di pergelangan tangan Kashiwagi adalah sebuah benih. Kashiwagi sebenarnya adalah kontraktor sejak kecil dan sering menyebabkan kebakaran. Tapi 10 tahun lalu, Tahara menemukan tanaman yang bisa menekan kekuatan kontraktor. Ia menanamkan benih tanaman itu ke pergelangan tangan Kashiwagi. Namun, benih itu lama-lama menghilang dan kekuatannya muncul kembali. Tahara terus meneliti, tapi gagal untuk menyegel kekuatan itu sepenuhnya. Lebih parah lagi, benih tersebut menjadi tidak stabil, bisa kehilangan kontrol kapan saja. Tanpa sadar, Tahara telah mengubah putrinya menjadi entitas yang lebih menakutkan daripada kontraktor biasa. Demi menjaga keselamatan putrinya, ia menghapus semua data penelitian dan menghilangkan ingatan Kashiwagi dengan cairan khusus. Ia pun keluar dari organisasi agar putrinya tidak dijadikan bahan eksperimen. Saat itu, ia membawa 2 benih, satu ditanamkan di pergelangan tangan Kashiwagi, satu lagi ditanam dan terus dirawat, berharap bisa menghasilkan benih baru untuk menekan kekuatan Kashiwagi secara permanen. Namun, pagi ini, bunga itu layu. Kashiwagi tak pernah tahu bahwa ayahnya sangat menyayanginya. Hei, yang tak peduli dengannya Tahara, kembali berubah menjadi Black Reaper dan menyerbu markas organisasi pembunuh seorang diri. Namun Kashiwagi dijadikan sandera, membuat Hei tak bisa bertindak bebas. Tiba-tiba, Tahara muncul dan menawarkan pertukaran, Kashiwagi untuk data penelitian. Tapi Kashiwagi yang menutup hatinya berkata bahwa ia tak mengenali pria itu. Saat Tahara meraih tangannya, kekuatan api Kashiwagi kembali bangkit. Tahara lalu melempar bunga yang telah layu dan memeluk putrinya. Ia mencabut pisau dan hendak mengakhiri hidupnya. Namun, Luke menembak pergelangan tangannya, lalu menggunakan kekuatannya untuk menusuk perut Tahara.
Hei memanfaatkan kesempatan itu, menyelinap dari belakang dan membunuh Luke dengan sengatan listrik. Namun, Tahara tak bisa diselamatkan. Ia meninggal dalam pelukan putrinya. Rasa kehilangan membuat Kashiwagi kehilangan akal. Api hebatnya melahap Kenneth. Kashiwagi berubah kembali menjadi kontraktor. Ingatannya kembali ternyata telah membunuh banyak orang. Namun, polisi datang terlambat. Saat Misaki tiba, yang tersisa hanyalah jasad Tahara. Terlihat seorang mata-mata Inggris bekerja sama dengan geng lokal dan menghabiskan 10 juta demi mencari seorang gadis misterius. Namun, tak disangka, pemimpin geng mengkhianati mereka. Ia mengambil uangnya lalu membatalkan kesepakatan. Anak buahnya mengacungkan senjata dan mengusir November, yang menolak mengembalikan uang mereka. Namun, November melepaskan penyamarannya dan membunuh seluruh anak buah geng itu. Pemimpin geng yang ketakutan menyadari bahwa lawannya adalah seorang kontraktor. Ia pun melarikan diri. Saat berlari, seorang wanita dan seorang anak mendekatinya. Angin kencang tiba-tiba menyapu area itu, dan bola air padat meluncur dari udara menghantam tubuhnya. Tak lama kemudian, tanah di bawahnya membeku. Ternyata, November telah bekerja sama dengan April, mereka menggunakan kekuatan secara terkoordinasi. Pemimpin geng itu mencoba menembak, namun lengannya sudah membeku. November lalu mencengkeram bahunya, dan pemimpin geng yang ketakutan itu akhirnya mengungkapkan lokasi sang gadis. Setelah kehilangan nilainya, tubuhnya perlahan berubah menjadi patung es. Di situ November harus merokok sesuatu yang sangat ia benci. Sementara itu, April harus minum menikmati alkoholnya. Mereka pun menemukan kediaman Havok dan menyerahkannya ke organisasi Pandora di Tokyo. Havok ditempatkan di bawah pengamanan tingkat tertinggi, karena ia pernah menjadi kontraktor selama perang di Amerika Selatan. Saat itu, ia memiliki kemampuan untuk menciptakan ruang hampa dan memusnahkan pasukan berkekuatan 100.000 orang, mengejutkan pemerintah di seluruh dunia. Namun sejak saat itu, ia tidak pernah lagi menggunakan kekuatannya. Para ahli yang menganalisis spektrum cahaya dari bintang menyimpulkan bahwa Havok telah berubah menjadi makhluk tanpa kekuatan. Karena kasus seperti itu sangat langka, ia menjadi objek penelitian. Namun kisahnya tetap memicu kegelisahan, hingga akhirnya para petinggi memutuskan untuk memindahkannya ke markas rahasia di Rute X. November dan Misaki menerima informasi bahwa sebuah organisasi misterius berusaha merebut Havok. Meski ada 3 kontraktor di pihak mereka, mereka meremehkan ancaman itu, bahkan berkata yang menyerangnya takkan bisa kembali. Mereka beristirahat di sebuah stasiun peralihan. Misaki memerintahkan pasukannya untuk tetap waspada, namun November mengatakan bahwa mereka sudah mengambil langkah pengamanan. Ternyata, Havok ada bersama mereka, demi keamanan. Meski Misaki merasa dipermainkan, rasa tidak percaya mulai tumbuh di antara mereka. Namun mereka tetap harus mengawal Havok kembali ke markas. Tiba-tiba, sosok bayangan melintas. Sopir menginjak rem, tapi tak ada siapapun. November menerima panggilan dari April. Julai melepaskan roh pengamat melalui kaca dan mendeteksi penyergapan. November keluar seorang diri dan melihat sosok berpakaian hitam di kejauhan. Ternyata, organisasi Hei juga memburu Havok. Semua orang tahu nama Black Reaper. Sehingga mereka menyiapkan serangan terbaik mereka. Saat Hei dan November bertarung, Huang tiba di mobil dan melemparkan bom asap, membuat semua orang pingsan. Setelah kembali ke markas, Misaki mendapat teguran dari atasannya. November, yang dikenal sebagai agen Inggris terkuat, seharusnya tidak melakukan kesalahan. Misaki pun harus menanggung semua kesalahan. Namun, mereka sadar akan jalur diplomatik tidak berlaku bagi organisasi yang merebut Havok. Yan menunjukkan bahwa musuh bukan lembaga resmi, dan membuat penanganan lebih sederhana yaitu melenyapkan semuanya. Sementara itu, tim Hei telah berhasil menangkap Havok. Namun Hei tidak mengikuti perintah organisasinya. Sebaliknya, ia membawanya ke sebuah gudang tua. Di sana, ia mengikat sahabat kakaknya dan menyiksanya. Tapi Havok, yang telah melewati neraka, tak lagi merasa sakit. Ia bersikeras tidak terlibat dalam hilangnya Bai. Sebagai kontraktor, mereka sudah lama kehilangan emosi manusia. Tak ada rasa takut, tak ada amarah. Namun Hei tanpa emosional dan menggunakan kekuatannya yang membuat Havok mempertanyakan apakah dia benar-benar kontraktor? Di sisi lain, Misaki pun mulai meragukan Hei. Semua kasus belakangan ini tampak berkaitan dengan Black Reaper dan tujuan organisasi Hei. November mendekati Misaki dan meminta untuk bergabung dalam penyelidikan polisi. Ia merasa bertanggung jawab karena Havok diambil dari tangannya. Misaki pun menyetujui,
karena hanya kontraktor yang bisa melawan kontraktor. Sebagai ekspatriat Tiongkok yang hidup sendirian, Hei pandai memasak nasi goreng sederhana buatannya membangkitkan kenangan masa kecil Ha-Fok. Karena itu, Ha-Fok memutuskan membantu Hei, menemaninya menuju gerbang neraka. Ia berharap bisa mendapatkan kekuatannya lagi, mengembalikan ingatannya, dan menemukan keberadaan saudara perempuannya. Namun, Ha-Fok juga takut. Jika dirinya kembali menjadi mesin pembunuh seperti dulu, ia berharap Hei yang mengakhiri hidupnya. Julai dan Yin telah menemukan lokasi Hei. Mereka bergerak menuju zona. Sementara itu, Misaki dan timnya bersiaga penuh. Namun senjata manusia biasa tak lagi berguna. November mulai tertarik pada Hei. Ia awalnya dikirim untuk membunuh Ha-Fok, tapi ternyata ia justru mendukung Ha-Fok pergi ke gerbang neraka tanpa menyadari bahwa dirinya sedang diawasi. Saat mereka mencapai pagar, Ha-Fok mulai gemetar hebat, seolah mengingat sesuatu. Wajahnya ketakutan luar biasa. Tiba-tiba, Misaki menerima laporan dari markas, Ha-Fok telah mendapatkan kembali kekuatannya. Ia segera memerintahkan pengerahan pasukan khusus. Namun saat ia sadar, November dan yang lainnya sudah menghilang. Ha-Fok mulai menjaga jarak dari HET. Ia ingin menjadi kontraktor yang manusiawi sepertinya, tapi kini emosinya memudar. Ia memohon agar Hei membunuhnya sebelum semuanya hilang. Angin kencang bertiup, langit di atas zona terlarang mendung, dan hujan deras turun. Ha-Fok melepaskan diri dari Hei, menyatakan bahwa ia tak ingin lagi mengambil nyawa siapapun. Namun Hei percaya jika mereka keluar dari zona itu, Ha-Fok akan kehilangan kekuatannya. Ia merasa tak perlu mempertaruhkan nyawanya. Tapi di detik berikutnya, 3 tombak es menembus tubuh Ha-Fok. Hei hanya bisa menatap tubuhnya yang mati di depannya. November muncul dan memblokir jalan keluar Hei. Ia yakin bisa mengalahkannya. Namun, pemburu sejati justru muncul. November tertarik pada kekuatan Hei dan menawarkan agar ia bergabung, tapi Hei melempar senjata tersembunyi dan mengirimkan kejutan listrik. November mencabut senjata itu dan bersiap menggunakan kekuatannya, namun sebuah bola api ditembakkan ke arahnya. Saat api itu padam, Hei sudah menghilang. Misaki sekali lagi terlambat bertindak. Yang bisa ia lakukan hanyalah membersihkan sisa-sisa pertempuran. Dengan hanya satu tatapan, pria ini bisa membunuh 1000 orang. Ia telah menyempurnakan seni membunuh, bahkan membunuh kakaknya sendiri. Ia lalu menyelipkan ramuan ke dalam pakaian jenazah dan, seolah kerasukan, melompat dari balkon. Saat itu juga, sang kakak yang dianggap sudah mati, bangkit. Polisi pun menetapkan kasus ini sebagai bunuh diri. Gai adalah seorang detektif swasta biasa. Dan ia tak pernah menyelesaikan kasus dalam 30 tahun. Bahkan asistennya, Kiko, meremehkannya. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. Seorang meminta bantuan mencari kucing peliharaannya yang hilang. Meski terasa sepele bagi seorang detektif, perempuan itu menawarkan bayaran 500.000 yen. Gai pun terpaksa menerima tawaran itu. Sebelum berangkat, ia singgah di kedai ramen untuk mengisi perut dan bertemu Hei, yang sedang makan dengan lahap. Nafsu makan Hei membuat Gai melongo. Gai membaca di koran tentang seseorang yang jatuh dari gedung dan kasus itu diputuskan sebagai bunuh diri oleh polisi. Hal ini membuat Gai termenung. Namun, Kiko lebih tertarik pada hadiah 500.000 dan memilih fokus mencari kucing. Tanpa didengar oleh Kiko, Gai mulai curiga bahwa ini adalah rangkaian pembunuhan berantai. Ia menyadari bahwa para korban yang disebut bunuh diri semuanya bekerja di perusahaan kosmetik yang sama. Tiba-tiba Kiko teringat bahwa parfum milik janda juga berasal dari perusahaan tersebut. Namun, mereka tidak menindaklanjuti penemuan itu karena Hei keburu meninggalkan restoran. Kiko, yang terpikat dengan penampilan Hei. Kemudian, dengan berdandan ala Catwoman, Kiko mengajak anak-anak di sekitar untuk membantunya mencari kucing. Namun, mereka tidak terlalu tertarik dan kucing janda tetap tidak ditemukan. Sementara Gai semakin tenggelam dalam penyelidikan, ia menemukan bahwa mendiang suami sang janda adalah direktur di perusahaan kosmetik yang sama, kemungkinan besar terhubung dengan serangkaian kasus bunuh diri. Ia pun melupakan misi mencari kucing dan pergi sendirian ke villa janda. Ketika sadar kembali, ia mendapati seekor kucing duduk di pangkuannya, memicu fobianya terhadap kucing. Ia lalu menggunakan alasan itu untuk berkeliling villa, padahal diam-diam ia sedang mencari petunjuk tentang pembunuhan berantai tersebut. Tanpa sepengetahuannya, Hei sudah lebih dulu menyusup ke villa dan sedang menyusun buku-buku di ruang kerja. Kehadirannya mengejutkan Gai.
Janda kemudian memberitahu Gai bahwa kemungkinan besar kucingnya diambil oleh mantan istri mendiang suaminya. Ia menyarankan Gai untuk memeriksa rumah mantan tersebut. Dengan kata-kata manis, sang janda membuat Gai setuju pada rencana itu. Saat dalam perjalanan, Hei ternyata sudah lama menunggu Gai. Hal ini membuat Gai semakin curiga. Ia mulai mencurigai Hei yang muncul sejak rangkaian kasus itu terjadi. Janda yang cantik juga mencurigakan, serta si pembantu. Dan semua hal di villa itu terasa tidak beres. Namun, Gai tidak menyangka bahwa Hei telah mengambil tindakan lebih dulu. Hei dan seekor kucing hitam tiba di sebuah lokasi konstruksi, tempat seorang pria misterius membunuh ayahnya sendiri dan mengambil sebotol parfum dari tubuhnya. Pria itu lalu mencium sehelai kain dengan intens. Saat pria itu melihat si kucing hitam, ia langsung melarikan diri. Namun, Hei menjatuhkannya dengan seutas kawat. Ternyata, pria itu adalah dalang di balik serangkaian kasus bunuh diri. Ia mencoba menggunakan kekuatannya pada Hei, tapi si kucing hitam dengan cepat menghentikannya. Pria itu mencoba kesempatan untuk kabur. Hei tampak kesal, mengira kucing hitam mengganggunya, tapi sang kucing mengungkap bahwa pria itu memiliki kemampuan untuk merasuki tubuh orang lain. Keesokan harinya, Gai menelepon janda dari depan sebuah kedai kopi. Secara kebetulan, pria misterius itu juga datang ke tempat yang sama dan mengenakan mantel identik. Saat hendak pergi, Gai secara tidak sengaja tertukar mantel. Ia lalu melihat Hei dan mengikutinya, tetapi segera sadar bahwa Hei sengaja mengarahkannya menjauh agar kucing hitam bisa terus mengawasi pria misterius tersebut. Setelah kehilangan jejak Hei, Gai menuju rumah yang disebutkan janda untuk mencari petunjuk. Namun, rumah itu penuh dengan sampah. Ia pun masuk dan mengira kucing hitam adalah milik janda. Saat mencoba menangkapnya, ia menemukan sesosok mayat yang telah menjadi mumi. Untungnya, karena pernah menjadi detektif polisi selama 2 tahun, Gai tidak dicurigai sebagai pelaku. Namun, ia sadar telah dimanipulasi oleh sang janda. Pencarian kucing hanyalah alasan untuk mengirimnya ke rumah itu agar ia menemukan mayat tersebut yang mungkin agar ia dijebak sebagai tersangka. Kematian sang janda dan mantan istrinya pasti berkaitan. Gai pun mulai merasa bahwa semua ini adalah bagian dari rencana mereka. Ia kembali mengunjungi rumah janda dan mengetahui bahwa nama mantan istrinya adalah Toshiko. Toshiko pernah meminta janda untuk meninggalkan suaminya, Yuzuki. Meskipun sudah berumur 80 tahun, Toshiko masih tampak berwibawa dan tidak memakai parfum. Ini menunjukkan bahwa Yuzuki mungkin tidak keberatan dengan aroma Toshiko yang membuat janda merasa terganggu. Manusia memang memiliki bau tubuh alami, namun Yuzuki selalu memaksa janda mengenakan parfum. Gai mulai menyadari bahwa hubungan antara janda dan Toshiko itu rumit, dan kemungkinan janda adalah pembunuhnya. Saat itu juga, pembantu muncul dan mengembalikan kucing hitam yang salah tangkap oleh Gai. Sang kucing mulai merasa khawatir tentang masa depannya. Sementara Gai menghubungkan semua kejadian ini, ia tidak sadar bahwa dirinya sedang dibidik oleh seorang kontraktor misterius. Kontraktor itu menuntut Gai mengembalikan mantelnya. Namun naluri detektif Gai menyadarkannya bahwa pria itu mungkin pembunuh Toshiko. Bingung atas tuduhan itu, sang kontraktor langsung menggunakan kemampuannya dan merasuki tubuh Gai. Karena belum terbiasa dengan tubuh baru itu, ia tanpa sengaja menjatuhkan kandang kucing hitam dan hampir tercebur ke sungai. Si kucing, melihat hal itu, langsung merasuki seekor burung gagak di pohon dan merebut mantel sang kontraktor. Namun, ia menabrak jembatan dan sebelum menyentuh tanah, ia kembali ke tubuh aslinya. Menyadari bahwa si kucing juga bisa merasuki tubuh, sang kontraktor mencoba menendangnya ke air. Saat itu, Hei muncul dan melilitkan kawat ke leher sang kontraktor. Kucing hitam menyarankan agar Hei menyeretnya ke titik buta, sehingga tidak bisa dirasuki. Hei pun menarik kawat dan menekan tubuh sang kontraktor ke pagar. Sang kontraktor melirik tubuhnya yang jauh, lalu melemparkan mantel dan langsung memindahkan jiwanya ke tubuh itu. Ia mengambil mantelnya dan segera melarikan diri. Hei mengejarnya, namun tubuh Gai yang sudah dirasuki justru menyeret kucing hitam ke dalam air, memaksa Hei menghentikan pengejaran. Gai masih tidak tahu bahwa ia nyaris mati. Ia lalu meminta asistennya melanjutkan pencarian kucing, sementara ia menyelidiki kasus janda. Di rumah Toshiko, ia melihat banyak botol plastik di depan pintu dan menyadari sesuatu. Ia kembali ke rumah janda dan mengkonfrontasinya bahwa Toshiko tidak mungkin mencuri kucing karena botol plastik itu digunakan untuk mengusir kucing. Seseorang yang membenci kucing tak akan melakukan semacam itu. Janda hanya ingin seseorang masuk rumah itu dan menemukan mayat dengan harapan bisa dijadikan kambing hitam. Karena ada saksi mata yang melihat janda di dekat rumah Toshiko setengah tahun lalu, bertepatan dengan waktu kematian Toshiko. Janda pun memiliki motif kuat.
Gai pun menduga bahwa ia pelakunya. Namun, janda malah tertawa dan mengaku sempat mengunjungi rumah itu, tapi Toshiko sudah mati saat ia datang. Ia mendengar bahwa rumah itu telah menjadi tumpukan sampah, jadi ia datang untuk mengeceknya dan terkejut dengan kondisinya yang jauh lebih parah. Ia lalu masuk untuk menghina Toshiko, namun justru menemukan jasadnya. Ia tak menelepon polisi karena ingin membiarkan wanita yang dicintai suaminya itu membusuk lebih lama. Gai tidak mengerti mengapa janda begitu membenci Toshiko, padahal jandalah yang merebut Yuzuki. Namun, janda tetap tenang dan menjelaskan bahwa Yuzuki menyiksa tubuhnya setiap malam. Baginya, yang paling penting adalah aroma. Ia ingin mencium setiap bagian tubuhnya, yang selalu diselimuti parfum. Namun, aroma yang paling ia cintai adalah bau alami Toshiko. Janda hanyalah seorang istri dalam gelar. Deduksi Gai ternyata sepenuhnya salah. Ia tidak mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Meski begitu, tujuan janda memang bukan menemukan kucing. Ia tetap membayar Gai sebesar 500.000. Hei juga berhasil membersihkan namanya di mata Gai. Namun, Gai tidak pernah menyangka bahwa identitas Hei jauh lebih rumit dari yang ia pikirkan. Sekarang, ia telah menemukan informasi tentang kontraktor malam itu. Nama aslinya adalah Kapor. Ia pernah merasuki Ukama dalam sebuah misi, dan tubuh aslinya hancur saat itu. Sejak itu, ia hidup sebagai Ukama. Kemudian, Hei yang menyamar sebagai target Kapor bertemu dengannya dan langsung melumpuhkannya dengan listrik. Sebelum meninggal, Kapor mengeluarkan sebuah kaos kaki dari sakunya dan menghirup aromanya dalam-dalam. Ia tidak menggunakan kekuatannya. Ia hanya ingin mencium aromanya, karena kaos kaki itu milik dirinya yang asli. Aroma yang tertinggal di sana adalah satu-satunya bukti keberadaan tubuhnya sendiri. Polisi saat ini sedang mengumpulkan informasi tentang para kontraktor. Di bawah jembatan, salah satu anggota geng bernama Richard bertemu dengan Misaki. Ia memiliki informasi tentang kontraktor dengan kode 6952 dan bersedia membagikannya asalkan keselamatannya dijamin. Misaki berjanji akan melindunginya. Namun sebelum Richard sempat membuka mulut, tubuhnya telah berlumuran darah. Seorang pria misterius menjentikan jarinya, dan tiba-tiba 3 lubang muncul di tubuh Richard, seolah meledak dari dalam. Itu adalah insiden ke-9 di mana eksekutif geng terbunuh tanpa pelaku pernah terlihat di lokasi kejadian. Misaki sangat frustrasi. Setelah 1 tahun penyelidikan, petunjuk yang ia miliki hanyalah kode 6952. Untuk menghiburnya, ayahnya yang juga kepala kepolisian mengundang makan malam mewah di sebuah hotel. Di sana, ia mengumumkan adanya rotasi jabatan. Misaki akan segera dipromosikan menjadi kepala polisi. Ia pun diberi nasihat untuk tidak menangani segalanya sendiri dan belajar mendelegasikan tugas-tugas sulit. Namun Misaki menjadi polisi bukan demi kekuasaan, melainkan untuk membantu mereka yang tertindas. Maka ia membuat alasan untuk meninggalkan ayahnya. Secara tak terduga, ia bertemu dengan sahabat lamanya, Alice, putri dari seorang pemimpin geng. Alice sangat senang melihat Misaki, mengira bahwa ia datang untuk merayakan ulang tahunnya. Dengan penuh semangat, Alice membawa Misaki ke sebuah area tersembunyi tempat tinggal pribadi ayahnya yang hanya boleh dimasuki oleh kalangan elit geng. Untuk menyesuaikan dengan suasana, Alice mendandani Misaki dengan gaun belahan tinggi. Mengejutkan, sosok Misaki yang biasanya tangguh ternyata memiliki tubuh yang indah dan menggoda. Yang lebih mencengangkan lagi, ia calon pemimpin kepolisian, dan satu lagi pewaris dunia kriminal. Saat di SMA, semua orang takut mendekati Alice. Namun Misaki adalah satu-satunya yang berani menghampirinya dan mencegahnya terjerumus. Sejak saat itu, mereka tak terpisahkan bak saudara kandung. Ini pertama kalinya Misaki menghadiri acara semewah ini, dan ia tampak sedikit canggung. Namun terus mengamati sekelilingnya dengan cermat. Sementara itu, rekannya, Pido, berhasil menyamar sebagai pelayan demi menyusup ke acara tersebut. Mereka berusaha mencari petunjuk dari dalam, namun tak ada satupun yang tahu siapa pembunuh para eksekutif geng itu. Secara lahiriah, ini adalah pesta ulang tahun Alice, namun sebenarnya merupakan rapat darurat para petinggi geng untuk menentukan langkah selanjutnya. Saat suasana tegang, perut Hei tiba-tiba berbunyi kencang, mengganggu para tamu. Ia pun dikirim ke dapur sebagai hukuman. Pido juga disuruh mencuci piring. Tanpa diketahui siapapun, seluruh petugas keamanan di ruang pengawas telah ditemukan tewas. Para eksekutif geng kemudian masuk ke ruang rapat. Misaki mencoba mengikuti mereka, tetapi dicegah oleh Alice yang mengaku memiliki informasi yang lebih penting yaitu identitas asli dari 6952.
Alice membawanya ke sebuah taman dalam ruangan yang dipenuhi bunga batu dan lebah yang dipelihara dengan sari bunga batu ini menghasilkan zat khusus di dalam tubuh mereka. Alice lalu menangkap seekor lebah dan membiarkannya menyengat lengannya, sambil berkata bahwa racun ini akan membuat orang biasa merasa seperti mutan yang menghapus rasa sakit dan kesedihan. Ia kemudian mencoba menyengat Misaki dengan lebah tersebut. Misaki mundur dengan kaget dan terjatuh, lalu melihat sesosok tubuh tergeletak di tanah. Ternyata itu adalah ayah Alice. Alice mengaku bahwa Jun adalah pelakunya, dan mengungkapkan bahwa dialah E6952. Setelah menjelaskan semuanya, Alice menodongkan pistol ke arah Misaki dan berniat membunuh sahabatnya. Namun tiba-tiba lampu langit-langit meledak. Misaki memanfaatkan momen itu untuk merangkak ke sudut ruangan, tempat Hei juga tengah bersembunyi. Sementara itu, para petinggi geng telah berkumpul, menunggu kedatangan sang bos. Namun sosok yang dinanti tak pernah datang. Jun akhirnya muncul dan langsung menghadapi mereka. Ia menyatakan dimulainya era baru bagi geng tersebut. Ia menyayat pergelangan tangannya dengan belati, lalu memercikan darah ke arah para eksekutif. Dengan satu jentikan jari, dan tubuh mereka meledak. Misaki berhasil selamat berkat bantuan Hei meski ia belum tahu bahwa Hei seorang kontraktor. Alice berkata bahwa bahkan menyakiti diri sendiri dengan sengatan lebah tidak bisa menghapus hal-hal tertentu di dunia ini. Hari itu, ia berencana memutus semua ikatan emosional. Ayahnya telah ia singkirkan, begitu pula gengnya. Yang tersisa hanyalah Misaki. Sementara itu, pembantaian terjadi di ruang konferensi. Kehadiran Misaki sebenarnya tidak termasuk dalam rencana Alice. Ia hanya kebetulan ada di sana hari itu. Tanpa ragu, Alice maju dengan pistol di tangan. Namun karena tak mendapat bidikan yang jelas, Misaki menarik Hei dan mereka melarikan diri ke dalam lift. Alice segera memerintahkan seluruh pintu keluar diblokir. Tak bisa keluar dengan cara biasa, Misaki mengikuti Hei ke toilet pria untuk menghindari observer spirits. Alice kemudian memutus aliran listrik, membuat seluruh bangunan terbenam dalam kegelapan. Namun tindakan itu sia-sia di hadapan Hei. Dalam waktu kurang dari 1 detik, bangunan kembali terang. Misaki masih tak mengerti, kenapa Alice ingin membunuhnya. Hei yang menunjukkan empati, juga memiliki kisah kelamnya sendiri. Kini yang terpenting adalah menemukan cara untuk kabur. Misaki menyebutkan bahwa Hei, karena belum dikenali mungkin bisa keluar dengan bebas. Namun sebelum pergi, ia meminta Hei untuk membawa Sito. Hei menyetujui permintaan itu, dan mereka pun saling memperkenalkan diri. Sementara itu, pihak kepolisian mendapat informasi bahwa Misaki berada di hotel milik geng, tempat di mana kontraktor E6952 juga terdeteksi. Namun tanpa surat perintah, mereka tak bisa menyerbu begitu saja. Tak lama kemudian, Hei membawa Sito ke lokasi. Alice, yang dibutakan oleh obsesinya untuk melenyapkan Misaki, tak sadar bahwa dirinya masuk ke dalam jebakan Jun. Sito muncul sambil mendorong sebuah troli, dengan Misaki di dalamnya. Ia berencana membawa Misaki ke ruang cuci di lantai bawah untuk membantu pelariannya tanpa menyadari bahwa Hei telah lebih dulu menghilang. Hei pergi ke taman dalam ruangan dan berhasil mengambil kristal bunga batu. Namun tanpa sepengetahuannya, Jun telah menyadari niatnya dan sudah menunggu di sana. Ia membuka perban di tangannya dan menaburkan darah ke tubuh Hei. Lalu, dengan menjentikan jarinya, darah Hei mulai keluar dari tubuhnya. Jun kembali menyayat pergelangan tangannya dengan pisau dan terus menyerang, memaksa Hei menghindar berulang kali. Hei kemudian menggunakan kawat untuk mencapai rangka logam di atas. Namun sebelum menstabilkan posisinya, darah Jun menyelimuti rangka tersebut dan menyebabkan ledakan. Hei jatuh dan melarikan diri dalam keadaan kacau. Jun segera mengejar, tapi Hei melakukan serangan balik dan berhasil mengejutkannya. Hei jatuh ke dalam gedung, sementara Jun berhasil mengambil kristal tersebut. Di tempat lain, Pido yang sedang bersama Misaki dipanggil pergi. Ia mengira bisa lolos dengan tetap tenang, namun justru dibawa ke ruang konferensi. Lokasi para eksekutif sebelumnya dibantai. Alice ternyata sudah mengetahui semua trik mereka. Geng sangat menjunjung tinggi hubungan darah. Dan Alice harus mewarisi organisasi beserta kekayaan besarnya. Tapi ia tak menginginkan semua itu. Ia ingin memutus seluruh ikatan dengan bantuan Jun. Namun, ia tidak pernah menyangka Jun menempelkan telapak tangan berlumuran darah ke perutnya. Sesaat kemudian, perut Alice meledak dari dalam. Jun berkata bahwa Alice bukan mencari kebebasan melainkan seseorang untuk bergantung. Sementara tujuan Jun adalah menguasai seluruh geng. Jun jelas tak kenal ampun. Tapi di saat kritis, Hei menendangnya jatuh dan memanfaatkan darah di lantai untuk menyetrumnya.
Ternyata semua darah di tubuh Hei berasal dari dirinya sendiri yang telah merencanakan segalanya agar Jun percaya bahwa ia telah menang. Hei mengambil kristal yang tergeletak di lantai dan melompat keluar jendela. Itu saat di mana Misaki hampir mencapai kebenaran. Namun ia juga kehilangan sahabatnya. Pria itu kini penuh dengan selang di tubuhnya dan dibawa ke lembaga interogasi tertinggi di Jepang. Meski menghadapi pendeteksi kebohongan paling canggih, detak jantungnya tak menunjukkan sedikit pun perubahan. Dengan demikian, Hei berhasil menyusup ke institusi Pandora. Misinya, mengambil pecahan fragmen. 2 minggu sebelumnya, ledakan terjadi di pusat riset. Pandora secara resmi mengklaim bahwa penyebabnya adalah korsleting listrik. Namun seorang informan dari dalam melaporkan bahwa ledakan disebabkan oleh fragmen meteorit dari Hell's Gate. Pandora tak akan pernah melepaskan apapun yang berkaitan dengan gerbang tersebut. Staf Pandora menjalani penyaringan ketat, tidak boleh ada kontraktor. Jika ditemukan perilaku abnormal, maka akan langsung diperiksa oleh Departemen Medis. Hei, meskipun kontraktor berhasil lolos semua tes dan ditugaskan ke bagian kebersihan, para pendatang baru diingatkan untuk tidak bereaksi berlebihan terhadap fenomena misterius yang sering terjadi. Staf Pandora terdiri dari para ilmuwan top dunia, dan mereka menuntut layanan terbaik. Dan tidak ada yang boleh meninggalkan tempat itu dalam waktu 1 bulan. Hei ditempatkan di area 3, biasanya membersihkan saat larut malam, di luar jam riset. Ia melihat sebuah teleskop di salah satu ruangan, tapi pengawas memperingatkan untuk tidak menyentuhnya karena dianggap bermasalah. Suatu hari, Direktur Riset Sergei datang ke lab, asistennya Mina tak sengaja menabrak Hei hingga dokumennya berserakan. Hei dan pengawas segera membantu mengumpulkannya. Tak lama setelah itu, Hei menerima catatan kecil yang menginstruksikannya untuk datang ke ruang A3 dalam 1 jam. Ternyata Mina adalah agen yang ditanam oleh organisasi. Meskipun begitu, selama 2 tahun terakhir ia hanya fokus pada penelitiannya, dan tak banyak membantu Hei. Hei mengatakan bahwa ia tidak akan bergantung padanya, ia hanya ingin tahu soal fragmen. Mina sendiri tidak tahu banyak, tapi ia memberitahu bahwa zat serupa pernah ditemukan di Amerika Selatan, sebelum hilang. Data dari masa itu menunjukkan bahwa fragmen tersebut bisa membantu mengungkap rahasia Hell's Gate. Meski informasinya terbatas, Hei mendapat satu wawasan penting, yaitu stiker di leher mereka bukanlah penanda kontraktor, melainkan taktik intimidasi Pandora. Malam harinya, saat giliran bersih-bersih, Hei mencoba mendekati teleskop. Namun ia dihentikan oleh pemiliknya Nick. Namun karena Hei menyukai astronomi, ia antusias melihat teleskop itu. Nick mengajaknya ke atap untuk mengamati bintang bersama. Saat itu, seluruh langit bertabur bintang buatan. Sejak langit ini muncul, hidup menjadi kacau. Tapi mengamati bintang adalah satu-satunya kebiasaan yang tetap dipertahankan Nick. Ia menyuruh Hei mencoba melihat melalui teleskop. Namun Hei tak melihat apapun. Nick menyuruhnya untuk melupakan semuanya dan percaya bahwa langit itu masih sama seperti dulu. Ajaibnya, Hei benar-benar melihat semesta. Nick menjelaskan bahwa tempat itu berada di dalam Hell's Gate, di mana hal mustahil bisa terjadi. Jika semua orang bisa mengalami hal yang sama, umat manusia bisa merebut kembali langit berbintang sesungguhnya. Namun Hei tak tahu bahwa di antara orang yang masuk ke institusi bersamanya, Moku mulai menunjukkan gangguan mental. Ia melihat 3 hantu yang mengikutinya dan bahkan berteriak pada udara kosong. Inilah pengaruh di dalam Hell's Gate membuatnya hampir mustahil kembali ke masyarakat. Malam itu, Moku masuk ruangan dan mulai mengutak-atik teleskop. Terdengar suara dari arah pintu, tapi ia tidak curiga. Tiba-tiba, seseorang mencengkeram lehernya dan membunuhnya. Hei tidak tahu apa yang telah terjadi, namun pengawas menuduhnya sebagai tersangka pembunuhan. Hei kembali dibawa ke ruang interogasi, di mana cahaya terang menyinari langsung ke matanya dalam sesi interogasi yang keras. Namun, detektor kebohongan tetap menunjukkan tidak ada fluktuasi. Hei pun akhirnya dibebaskan. Meskipun begitu, pihak atasan masih belum mempercayainya. Ia tetap diawasi secara ketat oleh pengawas. Mina memanggil Hei ke ruang data karena mencurigainya sebagai pembunuh. Hei tidak punya alasan untuk membunuh siapapun, tetapi apakah seorang kontraktor membutuhkan alasan mereka padahal dianggap sebagai mesin tanpa emosi? Namun Hei justru menunjukkan rasa tidak sabar, membuat Mina terkejut. Selama ini, ia percaya bahwa kontraktor tidak memiliki perasaan. Hei mendekat ke arah Mina dan memperingatkannya agar tidak bertindak sendirian lagi. Sementara itu, pihak atasan menemukan bahwa Moku sebenarnya adalah agen CIA yang dikirim untuk mencuri barang dari markas. Namun, mereka tidak bisa menemukan di mana ia menyembunyikan barang-barang itu. Pihak markas pun mengumumkan dimulainya pencarian di wilayah pantauan kamera.
Karena observer sering melihat hal yang berbeda, semua staf dari sektor 3 dipanggil untuk mengumpulkan hasil sebanyak mungkin. Nick mencoba menenangkan Hei, meyakinkan bahwa ia sudah mengalami hal serupa, dan bahwa eksperimen ini aman. Kendaraan eksplorasi yang dikirim ke dalam Hell's Gate mulai bergerak, tapi segera terhenti setelah menemukan jurang tanpa dasar. Kendaraan mundur dan mencoba jalur barat. Saat Hei melihat ke tengah layar, napasnya mendadak memburu seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Itu adalah adik perempuannya yang telah lama hilang. Waktu itu, langit belum digantikan oleh langit palsu, dan orang-orang masih bisa melihat meteor biasa. Namun dalam sekejap, langit bintang buatan muncul dan adiknya menghilang. Saat Hei kembali sadar, para ilmuwan sudah berkumpul untuk rapat. Pengawas segera meminta maaf kepada semua orang dan membawa Hei keluar dari ruangan. Beberapa waktu kemudian, Mina mendatangi Hei di toilet pria. Ternyata, semua orang yang kehilangan akal di markas ini pernah mengalami halusinasi mengerikan seperti yang Hei alami. Mina ingin ikut merasakan beban yang ditanggung Hei. Jika Hei sampai kehilangan kendali, Mina akan dipecat tanpa sempat meraih pencapaian apapun. Namun Hei meyakinkannya bahwa masalah ini adalah urusannya sendiri. Organisasi tidak akan menyalahkan Mina, karena sejak awal mereka tidak menaruh harapan padanya. Beberapa waktu kemudian, Nick menemui Hei di ruangan. Ia mendapat tugas mengambil barang mencurigakan dari area terbatas, dan sebelum pergi, ia menyerahkan teleskop miliknya kepada Hei. Namun Hei tidak menyangka bahwa Mina hampir menggagalkan kesempatan besarnya. Dari informasi pengawas, Mina tahu bahwa Moku telah mati. Ia menduga bahwa sepatu yang terbalik bisa jadi adalah harga kontrak, namun tindakan seperti itu bisa sangat berbahaya bila ada yang mengawasi dari balik layar. Jika Mina ingin tetap tinggal, ia harus fokus pada pekerjaannya dan menghindari tindakan yang tidak perlu. Tiba-tiba, alarm berbunyi di markas. Semua anggota tim yang terlibat dalam analisis dipanggil kembali ke laboratorium. Rekaman dari tim eksplorasi memperlihatkan orang-orang di luar yang menjerit dan melarikan diri. Seluruh teks dalam rekaman tampak terbalik, namun ada satu hal yang sama. Di dekat setiap tubuh, sepatu mereka terbalik. Semua orang terkejut. Namun secara mengejutkan, Nick kembali dengan selamat. Pemimpin tim eksplorasi ingin melanjutkan investigasi, tapi direktur laboratorium menolak. Ia tidak akan mengorbankan nyawa lebih banyak. Namun sang pemimpin gelisah karena atasannya menuntut hasil. Jika ia gagal menemukan fragmen meteorit, nyawanya sendiri jadi taruhannya. Mina kembali menemui Hei. Ia mulai curiga pada Nick. Karen hanya dia yang selamat dan tidak ada rekamannya di video. Sepatu terbalik ada di mana-mana dan ini bukan fenomena dari Hell's Gate. Kemungkinan ulah Nick. Namun, setelah bertahun-tahun mengenal Nick, Mina percaya ia bukan orang tanpa hati. Ia curiga bahwa Nick mungkin kontraktor setelah bertemu Hei. Hei pun kehilangan tidur karena memikirkan hal ini. Sementara itu, sang pemimpin tim bersiap-siap dengan senjatanya, menargetkan Nick. Nick tiba di sebuah rumah kosong dan hendak membuka lemari penyimpanan, namun dicegat oleh pemimpin tim yang berniat mengambil isi lemari itu sendiri. Namun, mata Nick memancarkan cahaya merah, dan dalam sekejap, ia menyetrum sang pemimpin hingga tewas. Setelah mengurus semuanya, Nick terkejut melihat Hei ternyata mengamati dari kejauhan. Ia lalu mengeluarkan sepotong fragmen meteorit dan mengaku bahwa ia bekerja untuk CIA. Jika ia bisa mendapatkan materi dari dalam gerbang, ia akan kembali ke NASA. Nick merasa tidak cocok berada di tempat ini di mana hasil penelitian dicuri oleh atasan, dan para peneliti tidak pernah tahu apa yang dikerjakan tim lain. Semua itu justru menjauhkannya dari impiannya, merebut kembali langit berbintang yang sejati dan menunjukkannya pada adiknya. Meski terdengar seperti dongeng, semua itu adalah kenyataan. Nick melihat Hei sebagai sosok yang mirip dirinya dan berharap Hei bisa memahami. Namun Hei sudah pernah menyaksikan kontraktor yang menyerap fragmen dan kehilangan kendali hingga saling membunuh. Ia tidak percaya pada Nick. Fragmen itu tidak bisa menunjukkan langit asli. Tidak peduli seindah apapun cerita tentang mimpi atau adik perempuan kontraktor tidak bisa bermimpi. Mereka memiliki kekuatan yang sama, sehingga tak bisa melukai satu sama lain. Mereka pun terlibat dalam permainan kejar-kejaran. Secara mengejutkan, Hei melihat adiknya di bawah jembatan dan ia berjalan mendekat. Nick tiba-tiba muncul dari belakang dan menempelkan tangannya ke kepala Hei. Mereka memang sangat mirip dalam kekuatan dan emosi. Namun mereka tak menyadari cahaya hijau yang bersinar dari fragmen di saku Hei. Tiba-tiba, fragmen itu beresonansi dan memancarkan cahaya biru membawa mereka ke dimensi lain. Nick mulai kembali ke wujud masa kecilnya dan akhirnya pergi menuju semesta bersama adik perempuannya. Ketika segalanya kembali normal,
fragmen meteorit itu berada di tangan Hei. Saat para peneliti tiba, Hei telah menghilang. Beberapa detik kemudian, muncul mata-mata lain dari organisasi. Ternyata direktur proyek adalah anggota dari organisasi tersebut. Situasi Nick sangat mengusik Hei. Hei memiliki kekuatan terkuat di antara para kontraktor. Ia dengan mudah mempermainkan polisi dan bisa mengalahkan para pembunuh yang menggunakan darah sebagai senjata. Nama aslinya adalah Li Shenxun, dengan kode Hei. Ia adalah kontraktor terkuat yang bekerja di bawah organisasi misterius. Namun kini ada seseorang yang berani menyelidiki organisasi tempat Hei bernaung. Saat polisi mulai mencium pergerakan mereka mengirim observer spirits untuk mengawasi. Namun semua observer itu justru ditangkap oleh kekuatan pria misterius bernama Itok. Wanita yang bersamanya bernama Berta. Saat Itok hendak menangkap observer lainnya, Yin meneutralisasi kemampuannya. Itok menyatakan bahwa target telah ditemukan. Pemutusan paksa terhadap observer spirits membuat pengamatnya koma. Akibatnya, tim Hei kehilangan kontak dengan Yin. Ia mengkhawatirkan, malam sebelumnya seseorang dari organisasi tewas kemungkinan dibunuh oleh pihak yang kini mengincar mereka. Hei khawatir bahwa Yin telah diculik. Meski Yin tak memiliki emosi dan kesadaran diri, ingatannya sangat tajam. Jika tertangkap, informasi sensitif bisa bocor. Dalam situasi terdesak, mereka mungkin harus rela kehilangan Yin sepenuhnya. Saat itu, Yin tak sadarkan diri di jalanan tiba-tiba siuman setelah ditabrak oleh seseorang. Ia tanpa sadar tertarik ke alun-alun musik, dan secara naluriah mulai memainkan musik bersama orang-orang di sana dan akhirnya kembali menjadi seorang observer. Ibunya pernah menyewa seorang guru untuk mengajarinya bermain piano. Sementara itu, mantan guru Yin juga sedang mencarinya. Detektif Gai menerima misi tersebut dan menuju ke supermarket tempat Yin bekerja. Namun tempat itu sudah kosong. Saat ia hendak menanya asistennya, Kiko, gadis itu justru pergi dengan alasan sedang libur. Tanpa sengaja, saat bermain bersama temannya, Kiko melihat Yin yang tampak linglung. Ia lalu membawanya ke sebuah kafe. Terpengaruh oleh suasana dan kehangatan Kiko, Yin akhirnya tersenyum untuk pertama kalinya. Kiko segera menelepon Gai untuk memberitahunya bahwa ia telah menemukan Yin. Namun, saat Kiko masih berbicara di telepon, Yin kembali pergi. Ia merasa tertarik oleh roh pengamat yang membawanya ke sebuah lokasi konstruksi di mana Ithok sudah menunggunya. Ithok yang mampu menerjemahkan kesadaran para pengamat, mencoba menarik Yin ke arahnya. Namun Yin langsung berbalik dan melarikan diri. Tiba-tiba, seekor kucing hitam muncul dan menghalangi Ithok. Saat Hei bersiap membunuh Ithok, Berta tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar dari belakang dan melepaskan gelombang suara yang membuat bulu kucing hitam berdiri dan memperlambat gerakan Hei. Pada saat itulah, Gai tiba di lokasi dan segera membawa Yin pergi dengan mobilnya. Sang guru memanggil nama asli Yin, yang langsung memicu kilasan ingatan masa lalunya. Guru itu kemudian berencana menyembunyikannya sementara dan mengatur keberangkatannya ke luar negeri. Namun, Gai merasa curiga dengan alasan Yin berada di tempat tersebut. Sang guru tak menjelaskan lebih lanjut, hanya mengatakan bahwa mereka sedang dibuntuti. Ia lalu menawarkan imbalan besar, yang akhirnya membuat Gai tergoda dan setuju mengambil pekerjaan itu. Di sisi lain, Huang marah karena mereka gagal menangkap musuh, dan sekarang Yin pun menghilang. Ia menyatakan bahwa jika Yin ditemukan lagi, dia harus dibunuh. Kucing hitam yang mendengar perintah itu tampak tidak senang dan konflik internal seperti ini hanya akan menguntungkan musuh mereka. Namun, Huang menegaskan bahwa mereka bukanlah rekan. Ia adalah manusia biasa, bukan kontraktor tanpa emosi seperti yang lain. Hei mengejeknya, menyindir betapa buruk rupa ketakutannya. Ucapan itu membuat Hang naik pitam. Ia merasa mereka tidak memahami ketakutan terhadap organisasi tersebut. Jika Hei tidak bertindak pada Yin, maka ia sendiri yang akan melakukannya. Saat itu, Ithok dan Berta berhasil melacak pergerakan Yin. Untuk mendapatkan informasi tentang Pandora, mereka siap mencegatnya dengan segala cara. Namun, pihak kepolisian telah menutup semua persimpangan, dan mereka akhirnya ketahuan. Berta pun mengaktifkan kemampuannya, menyebabkan inspektur kepala mendadak terkena serangan jantung. Di tengah kekacauan, mereka berhasil melarikan diri. Kemampuan sejati Berta adalah resonansi yang dapat memancarkan gelombang suara atau menyebabkan henti jantung. Biaya dari kekuatannya adalah harus mengunyah 4 batang rokok setiap kali digunakan. Sementara itu, Yin menolak untuk kembali ke kampung halamannya bersama sang guru. Meskipun ia adalah seorang observer yang seharusnya hanya bertindak sesuai perintah, emosinya perlahan mulai bangkit. Organisasi telah menemukan keberadaannya,
dan Wang mengabarkan informasi ini kepada Hei, yang langsung bergerak. Meskipun semua pihak ini tahu lokasi Yin secara umum, tanpa media perantara mereka tidak dapat menentukan lokasi pastinya. Tiba-tiba, hujan ringan turun, dan roh observer Yin muncul dari genangan air. Merasakan bahaya, gurunya segera keluar dari mobil bersama Yin dan melarikan diri ke sebuah sekolah tua di pegunungan. Tanpa disangka, mereka menemukan sebuah piano yang masih utuh di sana. Didorong oleh kenangan, Yin mulai memainkan piano itu secara refleks. Musik yang mengalun memicu ingatan masa lalunya bahwa ayahnya tewas dalam kecelakaan pesawat, sementara ibunya meninggal tertabrak mobil saat berusaha menyelamatkannya. Setelah kehilangan orang tuanya, Yin memperoleh kemampuan sebagai seorang observer. Sang guru mengira Yin enggan kembali ke tempat penuh kenangan pilu. Namun kenyataannya, Yin sendiri tidak benar-benar tahu apa itu kesedihan. Saat alunan lagu piano berakhir, berbagai pihak mulai bergerak menuju lokasi tersebut. Gai merasa Hei adalah orang yang berbahaya, namun Hei hanya menyuruhnya pergi karena ini bukan urusannya. Namun, Hei menolak menyerah. Ia merasakan simpati terhadap Yin. Sementara itu, Yin bisa merasakan kehadirannya. Guru Yin berusaha mencegah Hei mendekat, tapi Yin justru melangkah maju. Hei bingung apakah Yin ingin melarikan diri. Namun sebelum Yin sempat menjelaskan, suara tajam menggema dan bangunan mulai bergetar. Ternyata, itu adalah kemampuan Berta yang sedang diaktifkan. Dalam hitungan detik, tempat itu berubah menjadi puing-puing. Berta mengenali Hei sebagai kontraktor yang pernah menggagalkan rencana mereka sebelumnya. Itzo menyarankan bahwa mereka hanya perlu mempertahankan sang pengamat. Berta kemudian menyerang Hei. Dengan menggunakan kemampuannya sebagai pemicu detak jantung. Hei memanfaatkan kelengahan Berta dengan melilit lehernya dengan kabel baja, lalu menyetrumnya hingga tak berdaya. Itzo mencoba melarikan diri, tetapi ditembak dari kejauhan oleh Huang. Saat Huang kemudian mengarahkan senjatanya ke Yin, cahaya biru tiba-tiba terpancar dari tubuh Yin, membebaskan semua roh pengamat yang sebelumnya ditangkap Huang. Huang tertegun melihatnya. Yin menangis, padahal, para pengamat seharusnya tidak memiliki emosi. Tidak sanggup menembak seseorang yang menangis, Huang akhirnya memilih untuk melepaskan Yin meski keputusan itu berpotensi mendatangkan hukuman dari organisasi. Huang panik, tapi untungnya insiden tersebut tidak menimbulkan kerusakan material. Organisasi memutuskan untuk tidak mempermasalahkannya, namun berencana mengatur ulang sistem Yin. Namun Huang menolak, dengan alasan mereka sudah terbiasa dengan Yin apa adanya. Yin kembali ke tokonya seperti biasa. Ia adalah wanita luar biasa. Ia pernah mengeluh bahwa para pengawal pria di klub terlalu lemah, sering mabuk bahkan sebelum menemani klien. Saat ia berbalik, ia menyadari ada dua orang yang memperhatikannya dari seberang jalan. Merasa tidak enak, ia segera mengeluarkan ponselnya dan berlari ke arah mereka. Namun sebelum ia bisa mendekat, dua orang itu dijemput oleh sebuah mobil. Yin kemudian menyetop taksi, tetapi baru saja ia masuk, taksi itu meledak. April langsung dilarikan ke ruang operasi, sementara November dan Julai menunggu cemas di luar. Ia selamat, tetapi tidak sadarkan diri. Rupanya, April sempat melihat Ember yang melarikan diri 5 tahun lalu. Ember dulunya adalah agen ganda yang mencuri informasi dari Mi-6 dan memberikannya kepada organisasinya terkait Hell's Gate. Hal ini membuat mereka tertinggal dalam riset tentang kontraktor. Setelah itu, Ember menghilang. Kini, kemunculannya kembali memicu banyak pertanyaan. Atas perintah pimpinan, November diminta untuk menghentikan semua misi lain dan memprioritaskan penangkapan Ember. Momen flare matahari semakin dekat, dan observatorium dari berbagai organisasi bersiaga penuh, mengantisipasi kemunculan bola mata raksasa di permukaan matahari yang dimulai sejak kemunculan gerbang. Solar flare terakhir 5 tahun lalu menyebabkan lenyapnya Heaven's Gate di Amerika Selatan. Tiba-tiba, alarm di markas berbunyi. Semua anggota diminta kembali ke ruang observasi karena Lord Hoshimi akan berbicara. Di sisi lain, seorang anak laki-laki tidak bisa mengambil liontin yang tergantung di pohon. Hei kebetulan lewat dan membantunya. Anak itu berterima kasih, mengatakan liontin itu adalah hadiah dari seseorang yang sangat penting baginya, lalu pergi. Sementara itu, Hei tiba di lokasi ledakan dan menerima kabar bahwa fragmen meteorit milik organisasi hilang diduga berkaitan dengan ledakan tersebut. Bukti keberadaan Mi-6 juga ditemukan di tempat kejadian. Huang memerintahkan Hei untuk mengambil kembali fragmen itu. Anak lelaki tadi kembali ke bar bawah tanah. Seorang pria bertanya kenapa ia kembali ke tempat kejadian. Anak itu menjawab bahwa sesuatu yang penting tertinggal di pohon saat ledakan terjadi. Namun, saat mengambilnya,
ia justru bertemu seseorang yang menarik. Ternyata, Amber adalah target buruan November. Polisi juga menerima kabar dan mulai bergerak. Tiba-tiba, ledakan terdengar dari luar. Gedung CIA dibom. Organisasi besar diserang satu persatu, menimbulkan ketakutan akan pecahnya perang. Semuanya kacau, tanpa tahu siapa dalangnya. November diminta untuk fokus pada Amber dan mengabaikan yang lain. Namun sebelum ia bisa bergerak, Hay menghadang dan menuntut fragmen yang dicuri. November, yang belum tahu situasi sebenarnya, mengira Hay dan Amber berasal dari organisasi yang sama. Saat Hay mendengar nama Amber disebut, ekspresinya langsung berubah. Namun perkelahian tidak terjadi. Fokus utama mereka menemukan Amber. Hay menyamar sebagai orang biasa dan membaur dengan kerumunan. Sementara itu, November mendapat info bahwa target ledakan berikutnya adalah kedutaan besar. Dugaan itu terbukti, dan kedutaan besar pun dibom. Di lokasi kejadian, November melihat anak laki-laki dan teringat pesan April yang mencurigai anak itu memiliki hubungan dengan Amber. November meminta July mencari Misaki, sementara ia keluar dari mobil untuk mengejar si anak. November menggunakan kekuatannya untuk membekukan pergerakan anak itu. Namun, mata anak itu memancarkan cahaya merah, dan muncul banyak jejak tangan di belakang November sebelum sebuah ledakan besar menghantamnya. Di tempat lain, Hay juga sedang mengejar targetnya. Ingatannya melayang ke masa lalu. Ternyata, ada cerita antara dirinya dan Amber. Seorang pria tua yang telah lama bungkam selama 100 tahun akhirnya berbicara, memperingatkan bahwa Jepang berada di ambang kehancuran. Pemerintah segera menggelar rapat darurat, sementara lembaga intelijen bersiaga penuh. Layar besar di alun-alun menayangkan pengumuman pemberlakuan jam malam. Hay kembali ke toko Yin, tapi Yin sudah tidak ada. Ia diculik oleh Amber. Begitu melihat pesan itu, Hay segera bergerak. Kucing hitam yang bersamanya tidak mengerti kenapa Amber membawa Yin. Hay sadar mereka mengambil rute yang salah. Huang menyatakan bahwa organisasi melarang Hay menemui Amber, tapi Hay tetap memaksa maju hingga Huang terpaksa menembaknya. Melawan organisasi berarti mempertaruhkan nyawa. Tapi Hook hanyalah manusia biasa yang tidak mungkin mengalahkan kontraktor. Misaki menerima pesan dari sahabatnya yang mengaitkan serangkaian ledakan itu dengan kontraktor. Biasanya mereka bergerak dalam bayangan, kenapa kali ini justru terang-terangan? Tak lama kemudian, July mendatanginya dan menyampaikan bahwa November mungkin dalam bahaya. Misaki pun segera meminta July membawanya ke lokasi. Beruntung, November tidak tewas, tapi ditangkap musuh. Mereka ingin menggali informasi soal Amber. Anak laki-laki yang bernama Maki itu tampak sangat tenang. Pandangannya hanya tertuju pada Amber. Ia bersedia menghancurkan kota demi dirinya. Maki merasa heran kenapa ada kontraktor yang mau tunduk pada manusia. Baginya, kontraktor yang dipilih oleh zaman seharusnya tidak takut pada manusia yang bahkan tak bisa membentuk kontrak. Ia yakin bahwa kontraktor adalah penguasa sejati dunia ini. November menduga ide-ide itu berasal dari Amber, tapi Maki menegaskan bahwa itu adalah pemikirannya sendiri. Ia juga menambahkan bahwa kota ini akan lenyap, seperti yang terjadi di Amerika Selatan. Saat itu, seorang pria berambut merah bernama Amagiri muncul dan mengajak November bergabung ke dalam organisasi mereka Evening Primrose. Tapi November menolak. Ia telah mendapat kabar dari July bahwa Misaki dan pasukan khusus telah mengepung tempat itu. Namun mereka tetap tenang dan yakin akan bertemu kembali. Mereka menciptakan kekacauan dan berhasil melarikan diri. Sementara itu, Amber dalang di balik semua ini tengah berbincang dengan Yin. Dulu, ia adalah kekasih Hay. Ia pernah melihat senyum tulus Hay, dan kini rela melakukan apa saja untuk bisa melihat senyum itu lagi. Hay akhirnya bertemu dengan Maki, yang langsung mengenalinya sebagai orang yang sering disebut-sebut oleh Amber. Cemburu, Maki mengambil batu dan menyerangnya. Hay menghindar ke sisi mobil. Lalu Maki melemparkan batu ke bawah mobil tersebut. Saat asap menghilang, Hay sudah lenyap. Saat Maki hendak pergi, November membekukannya. Namun kekuatan Maki mampu mengatasi es, dan ia berhasil membebaskan diri. Misaki berusaha mengejar, namun dihentikan oleh November yang mengungkapkan bahwa Hay adalah kontraktor yang selama ini ia cari. November mengatakan bahwa ia sendiri yang akan menangani si pembuat onar muda itu. Kondisi mental Maki telah menjadi patologis, ia ingin melenyapkan semua orang kecuali Amber. Ia telah memasang jebakan di seluruh gedung. Untungnya, July berada di sisi November dan mampu mendeteksi perangkap tersebut. Tanpa menyadari kenyataan itu, Maki mengira semua musuhnya sudah mati. Namun saat ia merasa telah selesai,
November justru berdiri di ambang pintu. Sementara itu, Hei berhasil menemukan Ember. Saat Ember buru-buru memeriksa lukanya, Hei justru mendorongnya menjauh, lalu menamparnya. Ember mengatakan bahwa ia bisa mengatur agar Hei bertemu dengan adiknya dengan konsekuensi kota ini akan lenyap. Saat itu, Maki tiba dan melihat Hei dikelilingi cahaya biru, bersiap untuk menembak. Namun Ember segera mengaktifkan kekuatannya, yaitu memanipulasi waktu. Ketika kekuatan itu dinonaktifkan, hanya Misaki yang tersisa di tempat kejadian. Anggota Evening Primrose telah berkumpul kembali di lokasi kedua, namun Maki tidak ada. Ember berkata bahwa Maki tidak akan kembali karena sudah dibunuh oleh November. Gadis kecil yang cantik ini ternyata diperdagangkan sebagai komoditas. Ia akan melakukan apapun sesuai perintah, menjadikannya barang mewah yang sangat diminati kalangan elit. Namun, karena khawatir akan penyalahgunaan dari anak buahnya, bos geng menyerahkannya kepada pria jujur bernama Kenji untuk diamankan. Ia tidak menyangka bahwa Kenji justru akan mengkhianatinya demi sang gadis. Baru-baru ini, Enya menghadapi sekelompok pembuat onar di sebuah restoran dan mencoba menakuti mereka dengan identitas gengnya, namun malah dipukul jatuh. Untungnya, Hei ada di sana bekerja sebagai pelayan paruh waktu. Bahkan petarung terhebat pun bisa terancam oleh pisau dan si pembuat onar menghunus senjata mematikan. Kenji mencoba membantu Hei, tapi gugup di saat genting. Untungnya, bos geng datang tepat waktu dan para pembuat onar langsung mendapat layanan VIP. Enya sangat terkesan dengan kemampuan bela diri Tiongkok milik Hei. Setelah kejadian itu, sang bos memberi Kenji uang $300.000 untuk makan mewah bersama Hei. Tapi Kenji kembali tercengang oleh nafsu makan Hei yang luar biasa. Dalam perjalanan pulang dengan sepeda motornya, kendaraan Kenji mulai mengeluarkan asap dan akhirnya rusak ketika mereka tiba di rumah Hei. Hujan deras mulai turun, memaksa mereka untuk beristirahat di rumah Hei. Namun, pesta liar tengah berlangsung di lantai bawah sehingga mereka tak bisa beristirahat. Kenji memutuskan untuk menangani hal itu sendiri dan masuk ke apartemen bawah. Tapi 4 orang di sana berasal dari negara berbeda dan tak tahu siapa dia. Lebih buruk lagi, ada pemilik rumah yang menakutkan dengan sapu di tangan, menuntut ganti rugi atas pintu yang rusak. Karena semua dalam kondisi bangkrut, mereka harus memperbaiki pintunya bersama. Di tengah itu semua, mereka akhirnya saling mengenal. Hei tetap menjadi pusat perhatian karena nafsu makannya, tapi ia bukan orang yang mudah bersosialisasi. Setelah makan, ia berpamitan dengan alasan ada urusan. Para tetangga juga mengaku bahwa mereka tidak pernah berbicara dengannya. Sebenarnya, Hei pergi untuk menemui Huang. Ia bekerja di restoran itu memantau aktivitas geng. Dalam 3 hari, barang kiriman mereka akan tiba, dan Hei harus memastikan transaksi berjalan lancar. Saat pulang, Kenji bertemu kembali dengan Hei. Sepeda motornya sudah diperbaiki. Mereka saling menyapa dan berpisah. Kenji kemudian dibawa ke gudang oleh bosnya yang berniat memberi tugas penting. Namun, Kenji terkejut. Di dalam sebuah kotak, ada seorang gadis tanpa pakaian dalam. Atas perintah bos, gadis itu berdiri dengan ekspresi kosong. Bos menjelaskan bahwa gadis itu adalah boneka hidup di program untuk melakukan apa saja sesuai perintah. Tipe seperti ini sangat diminati kalangan atas. Kenji diberi tanggung jawab untuk merawat boneka itu selama 3 hari, termasuk memberinya makan dan merawatnya. Namun, ketika bos mengangkat rok boneka itu, Kenji hampir pingsan karena syok. Bos memilih Kenji karena ia lugu dan polos, tak mempercayai siapapun selain dia. Tapi gadis itu terlihat seperti manusia. Tanpa disadari, ia mulai menaruh perasaan padanya. Sementara itu, Hei menerima alamat keberadaan boneka tersebut dan berencana untuk mencegatnya. Namun, saat tiba di lokasi, ia hanya menemukan penjaga yang tak sadarkan diri dan tidak ada orang lain. Tim Hei memutuskan menunggu instruksi lebih lanjut dari organisasi. Tapi ketika Hei pulang, ia dikejutkan oleh sesuatu, yaitu seorang pria yang rela mempertaruhkan nyawa melawan geng paling kuat di Jepang, mengkhianati kakak yang ia hormati, bahkan mengacungkan senjata padanya hanya untuk menyesal seumur hidup. Kini, tanpa jalan keluar, Kenji hanya bisa membawa sang gadis ke Hei, satu-satunya orang yang bisa ia percaya meski baru bertemu. Hami mengenali gadis itu sebagai boneka hidup yang sedang mereka cari. Namun, Kenji mengaku jatuh cinta padanya dan bertekad membawanya kabur dari Tokyo. Tapi geng memiliki jaringan luas di seluruh kota. Melarikan diri secara diam-diam adalah mimpi. Meski begitu, Kenji berhasil membujuk Hei dengan tulus. Namun, masalah baru segera muncul. Bos geng, yang baru naik jabatan, membutuhkan dana besar untuk menyuap para tetua organisasi.
Ia memerintahkan pengambilan kembali boneka itu. Nyawa Kenji tak ada harganya. Di tempat lain, Hei mengunjungi toko pakaian dalam wanita dan tanpa sengaja bertemu dengan Misaki. Situasinya menjadi canggung. Teman Misaki tiba-tiba muncul dan menggoda, seolah-olah mereka punya hubungan khusus. Misaki cukup pengertian membeli pakaian untuk pacar tetapi aneh jika membelikan wig. Temannya berspekulasi bahwa mungkin itu bukan hadiah. Misaki langsung menginterogasi Hei dengan curiga. Hei menjelaskan bahwa semua itu untuk temannya, yang membuat Misaki lega. Bahkan temannya menyadari tatapan khusus Misaki terhadap Hei. Setelah menyapa mereka, Hei pulang dan mendapati sepasang sepatu asing. Yin telah tiba lebih dulu. Hei mengira Yin dikirim Huang untuk memata-matai, namun Yin menggeleng. Ternyata, boneka Yin telah mengembangkan kesadaran sendiri. Hei tidak terlalu memikirkannya dan meminta Yin membantu gadis itu mengganti pakaian. Namun, Yin justru berkomunikasi dengan gadis itu, sementara Hei sibuk berdiskusi dengan Kenji tentang rencana pelarian. Setelah sang gadis selesai berganti baju, Hei memutuskan untuk mengantar mereka ke stasiun Shinjuku. Namun stasiun itu telah dipenuhi mata-mata geng. Hei mendorong mereka masuk ke lift dan tinggal di belakang untuk menahan pengejar. Saat anggota geng tiba, yang mereka temukan hanyalah Yin berdiri di depan pintu. Kenji dan gadis itu melarikan diri ke garasi, tapi bos geng telah menunggu di sana. Hei sudah terlambat. Kucing hitam memberitahu bahwa Kenji telah ditangkap geng. Ia memperingatkan Hei bahwa gadis itu akan dijual, Kenji akan dibunuh, dan mereka akan menjadi target selanjutnya. Misi tidak bisa diteruskan. Melindungi Kenji berarti pengkhianatan terhadap organisasi. Namun, tiba-tiba, Yin mendeteksi roh observer dalam diri gadis itu dan mereka sedang berkomunikasi dengannya. Gadis itu telah melepaskan roh-roh sendiri. Kucing hitam tidak percaya dan menduga ini hanya jebakan geng untuk memancing Hei. Namun Hei tidak peduli. Kenji telah mengalami penyiksaan tidak manusiawi. Kakaknya tidak bisa memahami mengapa Kenji rela mengorbankan segalanya demi seorang boneka. Tapi bagi Kenji dia adalah manusia seutuhnya. Saat kakaknya mengacungkan senjata ke kepala Kenji, ia ragu. Tepat saat itu, Hei tiba menggunakan kekuatannya untuk menjatuhkan 3 pria musuh yang sigap mengeluarkan senjata dan menembak. Hei berlindung di balik sebuah mobil. Saat musuh mendekat, ia menggunakan kekuatan listriknya untuk melumpuhkan mereka. Namun, ketika ia hendak menyerbu keluar, sang bos muncul dan menghalangi jalannya. Pada saat itulah, Kenji datang dan menjatuhkan sang bos. Ia kemudian memasukkan bos ke dalam mobil dan membawa mereka ke stasiun. Sepanjang perjalanan, mereka mengenang masa kecil. Itu adalah pertama kalinya Kenji duduk di dalam mobil bos. Ia merasa telah belajar cara melindungi orang yang dicintainya. Setelah mengantar Kenji dan sang gadis, Hei bertanya-tanya dalam hati, mengapa ia begitu mudah membiarkan mereka pergi. Ternyata, pistol itu tak berisi peluru. Kenji tak pernah menyangka bosnya rela mengorbankan nyawa demi dirinya, sementara ia hanya cinta untuk gadis itu. Padahal wanita itu bisa membunuh hanya dengan satu tatapan, tapi justru peristiwa ini yang membuat pria yang dicintainya ketakutan. Pria itu bermimpi membunuh setiap malam dan yang terbunuh selalu dirinya sendiri. Sejak itu, Huang tak pernah tidur nyenyak. Dulu, Huang seorang polisi biasa. Ia bertemu Kishida saat tengah mencuri di sebuah supermarket, dalam sebuah misi penyelidikan terhadap pemimpin sekte. Niatnya menangkap, tapi ia lengah dan Kishida berhasil kabur. Tak lama kemudian, ia tertabrak mobil dan dilarikan ke rumah sakit. Sebagai polisi, Hook merasa bertanggung jawab dan mulai menjalin hubungan dengannya. Suatu malam, Kishida dalam kondisi mabuk, mencium Hook dan mengaku bahwa ia tidak mabuk karena menyukai Huang. Dari situlah cinta mereka tumbuh. Namun, Huang tak pernah membayangkan bahwa Kishida adalah seorang kontraktor dan orang yang telah membunuh rekannya, Isozaki. Huang membenci kontraktor, dan luka batin ini tak pernah sembuh. Untuk menghindari penghapusan memorinya, Huang akhirnya memilih bergabung dengan organisasi. Sebuah sekte baru bernama Friends of the Gate muncul, mengklaim bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa dicapai melalui doa dari hati, dalam dunia palsu yang tak berbintang ini. Hei ditugaskan untuk melenyapkan pemimpinnya. Organisasi telah menyusup ke sekte itu sejak 3 tahun lalu. Hei ditugaskan bekerja sama dengan seorang wanita yang ternyata adalah Kishida, kekasih Huang. Hei mudah menyusup ke dalam sekte, namun Huang justru menghubunginya di saat yang tidak tepat. Hei tidak terlalu memikirkannya dan mengatur pertemuan rahasia dengan Kishida di bilik pengakuan dosa. Tengah malam 2 hari lagi, saat pemimpin sekte akan bertemu dengan seorang tokoh penting. Kishida berencana membunuh sang pemimpin karena kekuatannya hanya bisa digunakan sekali,
sementara Hei akan menangani sisanya. Namun, situasi kacau ketika Huang justru hampir membahayakan mereka semua. Roh observer muncul di sekitar air, mengungkap keberadaan mereka. Kishida menatap mereka membuktikan dirinya kontraktor. Saat ia hendak menggunakan kekuatannya, seorang pria menyergapnya. Hei memadamkan sirkuit listrik dengan kekuatannya, menciptakan kegelapan, dan mencoba menyerang pemimpin sekte. Namun, kekuatan pria itu mampu menghasilkan ledakan membuat Hei terpaksa mundur. Kishida pun tertangkap. Insiden ini terjadi karena tindakan gegabah Huang, yang menyuruh Yin melepaskan observer yang terdeteksi oleh musuh. Mereka menyesal, tapi sudah terlambat. Organisasi lalu mengeluarkan perintah baru eliminasi Kishida dan pemimpin sekte. Setelah Hu pergi, kucing hitam menyampaikan perintah tambahan jika Huang gagal membunuh Kishida, maka Hei harus membunuh Huang. Hei dan Huang menyusup ke markas, melumpuhkan penjaga, dan mencapai ruangan tempat Kishida ditahan. Huang membangunkan kekasihnya dengan beberapa tamparan dan mengetahui lokasi pemimpin sekte dari mulutnya. Mereka bergerak bersama, tapi terlalu banyak musuh di dalam markas. Seorang penjaga bersenjata menghadang Huang, namun Kishida hanya menatapnya dan pria itu mulai mengeluarkan darah dari semua lubangnya. Huang trauma, tapi tetap membawa Kishida kabur. Dalam mobil, Huang menanyakan Kishida yang sengaja mendekati untuk menyelidiki Isozaki. Jawaban Kishida membuatnya terdiam kalau Isozaki ternyata adalah pengkhianat dalam kepolisian, dan misi Kishida sebenarnya adalah menghabisi keduanya. Namun, ia jatuh cinta pada Huang. Huang tak tahu harus percaya atau tidak, apalagi ia telah diperintah untuk membunuh Kishida. Tapi saat ia hendak bertindak, Kishida tiba-tiba kesakitan efek dari penggunaan kekuatan yang memunculkan kembali emosi manusia. Huang mengira Kishida hanya berpura-pura, tapi ia tak sanggup membunuh Kishida. Sementara itu, Hei menemukan markas pemimpin sekte. Karena terlalu sering menggunakan kekuatannya, pemimpin itu telah menua yang tampak seperti seorang nenek berusia 100 tahun. Ia bertanya pada Hei yang mau diperalat oleh organisasi. Ia menjelaskan bahwa para kontraktor, yang telah kehilangan moral dan hati nurani, hanya dianggap alat oleh masyarakat. Ia dulu memilih iman hanya sebagai pelarian, tapi kini ia mempercayainya. Ia berkata kontraktor tak punya hati. Karena menurutnya pelaku kejahatan tetaplah pelaku, entah punya kekuatan atau tidak. Kekuatan hanyalah dosa tambahan. Bahkan tanpa kekuatan pun, manusia bisa saling membunuh. Tiba-tiba tubuhnya kemudian kembali muda. Setelah itu, Hei bertemu Huang dan mendengar semua kisahnya. Huang ingin mempertahankan Kishida, tapi akhirnya menyerah. Ia meminta Hei untuk membunuh mereka berdua. Namun, Hei membantu mereka melarikan diri. Mereka pergi ke pelabuhan. Hei menunggu di gudang. Saat Kishida keluar dari mobil, ia melihat seseorang bersembunyi, tapi tak memberitahu Huang. Saat mereka hendak menaiki kapal, ia pura-pura ingin menggunakan kekuatannya untuk menakut Huang, lalu lari ke gang. Sebelum siapapun menyadari apa yang terjadi, ia telah tertabrak truk dan tewas. Barulah Hei sadar kalau organisasi telah menemukan mereka. Kishida memilih bunuh diri demi menyelamatkan nyawa Huang. Setiap hari, wanita ini tidak memakai pakaian dan mencium 30 pria asing sebagai harga atas kekuatannya. Hari ini, targetnya seorang pria tua berusia 70 tahun yang syok melihat pemandangan di depannya. Tapi sang wanita tak memberinya kesempatan bereaksi. Ketika tentara tiba karena alarm, yang mereka temukan hanyalah pakaian yang tertinggal. Sementara itu, Misaki menerima laporan hilangnya seorang profesor. Semua petunjuk mengarah ke organisasi EPR. Sampai saat ini, aksi EPR bertujuan mengungkap keberadaan kontraktor dan menuntut hak mereka secara sah. Namun, dari kontraktor yang ditangkap polisi, diketahui bahwa memori mereka telah dimanipulasi oleh semua informasi yang dihapus. Hal ini membuat Misaki mencurigai situasi lebih kompleks dan mungkin ada pihak lain yang turut membuat kekacauan. Atasan Misaki tampak menyembunyikan sesuatu, tapi Misaki tak menemukan kejanggalan pada dirinya. Setelah serangan bom sebelumnya, Kedutaan Nasional memperketat keamanan dan menolak membantu Misaki, bahkan mengusirnya. Di depan pintu, November telah menunggunya dengan informasi dari dalam yang ternyata seorang profesor spesialis gerbang telah diisolasi di fasilitas Pandora, padahal 2 hari lalu diculik oleh EPR. Mulai sekarang, tak ada lagi musuh atau sekutu yang jelas, kata November. Tanpa diketahui siapapun, Sekretaris Kepala Keamanan Kedutaan adalah anggota EPR. Sang profesor kini tersembunyi di bawah tanah olehnya. Hei sudah tiba di atas gedung kedutaan. Ia menyerahkan alat peledak kepada kucing hitam yang kemudian membawanya ke bagian depan gedung, memicu kepanikan. Menggunakan kabel dari atas,
Hei berhasil menyusup ke dalam dan mengikuti panduan dari In untuk menelusuri interior gedung. Setelah semuanya disiapkan dan saat ia hendak pergi, sebuah suara dari balik pintu yang ternyata Jun, yang sebelumnya pernah bertarung melawan Hei dan kini bergabung dengan Ember untuk melawannya kembali. Pertarungan pun terjadi. Kekuatan Jun masih mampu menyebabkan kehilangan darah yang parah, membuat Hei nyaris kehilangan kesadaran. Karena itu, ia mengubah taktik dari bertahan menjadi menyerang. Saat itulah Brida, yang bersembunyi di dekat situ, muncul menggunakan kekuatannya untuk berpindah tempat. Ia langsung muncul di sisi Jun dan membunuhnya, lalu membawa tubuh Jun pergi. Setelah itu, Brida muncul di samping Hei, sempat menggoda sebentar, lalu menghilang begitu saja. Ia awalnya berniat membawa profesor bersamanya. Namun, November sudah lebih dulu menunggu di sana dengan harapan bisa bertemu Ember. Brida memenuhi keinginan itu dengan sebuah ciuman. Ketika Misaki akhirnya tiba di ruang bawah tanah, semua orang telah menghilang. Di luar, kucing hitam masih menunggu di atas pohon, menanti Hei menyelesaikan misinya. Tanpa mengetahui bahwa Ember telah menargetkan tempat itu. Mereka dulu adalah duta besar. Namun, mereka mati secara tragis di dalam gedung kedutaan, dibantai oleh seseorang yang mereka anggap remeh. Tapi, mengapa orang itu rela mengorbankan nyawanya hanya demi membunuh mereka? Tak lama kemudian, kucing hitam dibawa ke markas Ember. Di sana juga ada seorang pria tanpa busana. Kucing hitam sangat ketakutan hingga bulunya berdiri. Berpura-pura sebagai kucing biasa, ia mencoba kabur. Namun, Ember menyadari maksudnya. Kucing hitam terpaksa tetap tinggal dan mendengar sebuah rahasia yang harus dijaganya. Sang profesor telah mengembangkan sebuah alat yang mampu menghabisi semua kontraktor dalam satu kali serangan. Selama perang di Amerika Selatan, radius sejauh 1.500 km di sekitar Heaven's Gate menjadi zona yang tidak bisa disentuh. EPR berniat menggunakan kekuatan itu untuk meledakkan Hell's Gate di Tokyo sekali lagi. Untuk menghambat perangkat profesor, perlombaan melawan waktu pun dimulai antara pemimpin manusia dan para kontraktor. Tim Hei bersiap untuk menyelamatkan kucing hitam dan misi yang seperti aksi bunuh diri. Wong menyarankan agar Hei tidak melakukan tindakan nekat itu, namun Hei bersikeras tetap melanjutkan. Misaki pun memutuskan untuk membantu April mencari November. Namun, ia mulai mempertanyakan tujuan dari semua tindakannya selama ini. Sementara itu, Black Cat merasa tidak akan ada yang datang menolongnya. Ia yakin para kontraktor adalah makhluk rasional yang tak mau masuk ke tempat yang pasti akan membunuh mereka. Tapi Hei ternyata menerobos lewat lift, langsung memutus seluruh sirkuit listrik di gedung. Roh pengamatin muncul dari air, dan Ember mengirim Jun untuk menghadapi Hei. Ia memercikkan darah ke topeng Hei. Dengan satu jentikan jari, topeng itu hancur. Saat Hei melihat Ember di atas, ia langsung mengejarnya. Brida sempat muncul, namun Hei tak terganggu oleh kehadirannya dan bersiap melepaskan arus listrik. Untungnya, Brida sempat menghindar tepat waktu. Hei lalu melompat ke atap dengan bantuan kabel dan menangkap kepala Ember. Ia ingin tahu tujuan sebenarnya dari EPR. Namun, Ember mengarahkan Hei untuk bertanya pada Black Cat, karena semua informasi sudah dibocorkan olehnya. Saat itu, kekuatan Hei meledak hebat, beresonansi dengan pecahan meteor. Panggilan dari sang adik membawa kembali kesadarannya. November dan sang profesor menyaksikan kejadian menegangkan. Misaki masuk dan seolah mengenali Hei lewat topengnya yang pecah. Untungnya, Hua menembakkan granat kilat tepat waktu, memberi kesempatan Hei melarikan diri. Profesor tampak ketakutan karena ia tahu kebenaran tentang hilangnya wilayah Amerika Selatan karena kekuatan Hei. Pandora membawa Profesor kembali ke markas. Di sisi lain, Mi-na menghadapi dilema. November masuk sendirian ke kantor pemimpin. Ia telah mengetahui rahasia tingkat tinggi bahwa organisasi itu berniat melenyapkan semua kontraktor, termasuk dirinya. Maka, ia pun memutuskan untuk mengikuti suara hatinya. Adiknya Hei bernama Bai, adalah kontraktor terkuat dengan kekuatan yang menakutkan dunia. Setiap kali Bai membunuh, ia merasakan penderitaan yang luar biasa. Hei bahkan pernah berpikir untuk mengakhiri penderitaannya, tapi ia tak sanggup melakukannya. Suatu hari, Bai menemukan rencana organisasi untuk melenyapkan para kontraktor. Kekuatannya meledak, menghapus Amerika Selatan dari peta. Kini, Hei mewarisi kekuatan Bai dan menjadi kunci dalam rencana Ember untuk mengulang bencana itu di Tokyo. Seperti yang Ember ramalkan, Hei mulai kehilangan arah setelah mengetahui rahasia organisasi. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Di saat yang sama, Misaki juga dilanda kebingungan oleh kata-kata terakhir November. Tanpa sengaja bertemu Hei kembali, mereka memutuskan untuk makan besar bersama dan bermain bisbol.
Mereka sempat bersantai, namun saat Hei hendak pulang, Black Cat menghentikannya. Huang datang menjemput dengan mobil, memberitahu bahwa mereka semua telah ditinggalkan oleh organisasi. Mengetahui bahwa Hei punya kekuatan untuk menghancurkan kota, organisasi kini berencana membunuhnya lebih dulu. Untungnya, Ember sudah punya rencana cadangan. Ia mengirim Jun untuk menyelamatkan mereka. Ia bersiap memimpin mereka masuk, melewati jalan penuh rintangan. Huang memutuskan untuk mengantar mereka dalam perjalanan terakhir. Saat itu, Misaki menerima telepon dari ayahnya yang memintanya segera meninggalkan Tokyo dan mencari tempat perlindungan. Lelaki tua itu harusnya mati besok, tapi memilih mengakhiri hidupnya hari ini karena organisasi yang ia percayai memperlakukannya seperti sampah. Huang pun memutuskan untuk berdiri di pihak kontraktor. Ia berniat mengalihkan perhatian para pengejar organisasi dengan napas terakhirnya. Mobilnya masuk ke sebuah terowongan. Di sana, Yin memberinya pelukan perpisahan sebelum ia kembali mengemudi. Saat para pengejar berhasil menghentikan mobilnya, mereka hanya menemukan lelaki tua di dalam. Misaki tiba di fasilitas Pandora, tempat Eric dan Profesor sudah menantinya. Mereka menggambarkan Hei sebagai penjahat yang berniat meledakkan Tokyo bersama para kontraktor. Namun, mereka telah menyiapkan rencana untuk menghentikannya dengan menghapus Hell's Gate, yang berarti melenyapkan semua kontraktor di dunia. Semua persiapan telah rampung. Dalam 30 menit, tindakan kontraktor akan dimulai. Setelah mendengar rencana mereka, Misaki ingin membantah bahwa tidak semua kontraktor adalah kejam. Namun, atasannya yang ternyata anggota organisasi membuatnya syok. Dunia Misaki runtuh. Mereka yang berbicara tentang kemanusiaan ternyata berjudi dengan nyawa jutaan orang. Semua yang terjadi di sini adalah kejahatan. Tanpa kekuatan besar yang melampaui batas negara, rencana ini takkan pernah terlaksana. Direktur mengonfirmasi kecurigaan Misaki, bahwa ia selama ini telah terlibat dalam pelaksanaan rencana tersebut. Bahkan Hei ternyata juga bagian dari organisasi itu. Sementara itu, pertempuran sengit pecah antara kontraktor dan pasukan yang tidak tahu niat para atasan mengorbankan dirinya. Jun memimpin semua orang ke terowongan bawah tanah. Meski berada di pihak kontraktor, tujuannya yaitu bertarung melawan Hei. Namun, kenyataannya, Jun bahkan tak mampu bertahan 1 detik pun melawan Hei. Jika ia kuat, Ember takkan pernah mengirimnya untuk membimbing mereka. Meski tahu akhir hidupnya, Jun tetap memilih mati dalam pertempuran. Bahkan kontraktor bisa bertindak tidak rasional karena perubahan yang tak terduga. Dengan sisa kekuatannya, Jun membuka jalur menuju gerbang. Tiba-tiba, seorang pria muncul, mengangkat tangannya dengan lembut, dan angin kencang langsung menyapu pasukan khusus. Seorang wanita memberinya ciuman sebagai tanda terima kasih, namun ia menolaknya dan memintanya untuk berpakaian. Mereka kemudian mendekati sebuah peluncur raksasa. Saat pria itu hendak menghancurkannya, tiba-tiba seorang kontraktor muncul dari atas. Ternyata yang dilihat pria itu hanyalah ilusi yang diciptakan Ember dengan kekuatannya. Karena pria itu mampu mengantisipasi serangan dan menaklukkan kontraktor sebelum menghancurkan perangkat peluncur itu. Namun tanpa diduga, kontraktor itu masih bernapas, dan keduanya pun tersapu oleh ledakan api. Brida nyaris tidak berhasil menyelamatkan diri, sedangkan hampir seluruh anggota tim penyerang tewas dalam insiden itu. Untungnya, perangkat berhasil dihancurkan. Sayangnya, insiden baru terjadi, yaitu partikel reaksi baru terdeteksi. Ternyata, organisasi memiliki rencana lain. Perangkat yang dihancurkan tadi hanyalah umpan, sementara alat yang sesungguhnya masih aktif. Sementara itu, Hei dan yang lainnya telah mencapai bagian dalam gerbang, dipandu oleh Yin yang menunjukkan jalan yang benar. Tiba-tiba, Black Cat mulai bertingkah aneh, seolah tengah menyampaikan wasiat terakhir. Bintang-bintang terus berjatuhan dari langit, tanda bahwa para kontraktor satu persatu menghilang. Ketika umat manusia merasa akan menang, Yin merasakan arah baru dan memandu Hei untuk melompat ke atas permukaan air. Bintik matahari semakin membesar. Ember telah menunggu di sana, namun kini ia tampak seperti seorang anak kecil. Hanya sedikit anggota EPR yang masih tersisa, dan waktu Ember pun hampir habis. Partikel anti gerbang di dalam akselerator telah mencapai tingkat maksimum. Eric memerintahkan semua kamera di area tersebut untuk mencari posisi Hei, dan itu tirai penutup sempurna bagi Ember. Namun kepergiannya menyisakan perasaan yang belum tuntas. Ember selalu mencintai Hei, berpura-pura membencinya hingga sebelum ia menghilang, barulah ia mengungkapkan kebenarannya. Meski memiliki kekuatan luar biasa untuk mengendalikan waktu, Ember memilih untuk melawan musuhnya dengan cara paling lembut. Karena ia membela hak hidup para kontraktor dan memastikan keberadaan mereka diakui dunia.
Dibandingkan Pandora, yang mengaku memperjuangkan umat manusia, Ember jauh dari gambaran penjahat. Ia benar-benar memilih jalan untuk kebaikan yang lebih besar. Hei, yang menyaksikan keadaan Ember, tidak merasa bersemangat. Sebelum sampai di sini, ia tidak tertarik dengan alasan EPR berjuang. Namun sekarang berbeda. Pertarungan ini adalah kelanjutan dari perang di Amerika Selatan. Ketika mereka memutuskan untuk melawan organisasi, mereka tidak ingin menyeret Hei ke dalamnya, dan memilih menyembunyikan semuanya. Mereka tahu, jika Hei mengetahui kebenarannya, ia pasti akan meninggalkan organisasi dan kemungkinan tidak akan bertahan hidup sampai hari ini. Saat itu, Ember merasakan sesuatu yang berbahaya mendekat dan itu sesuatu yang bisa melenyapkan seluruh kontraktor dan Hell's Gate sekaligus. Ia pun bersumpah untuk menghentikannya. Faktanya, sengatan listrik hanyalah bagian awal dari kekuatan Bai. Jika dilepaskan sepenuhnya, kekuatan itu bisa menghancurkan segalanya. Jika Hei gagal mengendalikan kekuatan tersebut, ia hanya bisa menyaksikan para kontraktor musnah satu persatu. Peluncur telah memulai hitung mundurnya. Misaki ingin menghentikannya, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Semua orang di sekelilingnya telah kehilangan akal. Dalam momen krusial itu, Ember menyuntikkan fragmen meteor ke tubuh Hei. Ia lalu mengaktifkan kekuatannya sekali lagi, menggunakan seluruh energinya untuk memutar waktu dan mengirim Hei ke masa lalu. Ember sendiri menghilang sepenuhnya dari dunia. Satu-satunya tujuannya adalah memberi Hei kesempatan untuk membuat pilihan baru. Hei memilih jalan koeksistensi antara manusia dan kontraktor. Ia pergi ke markas dan melepaskan kekuatan Bai, menetralkan partikel anti-gate, dan menggagalkan rencana organisasi. Eric dibunuh oleh sang direktur, yang menyalahkan dan menuduhnya melakukan pemberontakan. Kini, tidak ada seorang pun yang bisa membuktikan keberadaan organisasi itu. Namun beruntung, Misaki telah merekam seluruh pernyataan direktur. Direktur yang panik segera merencanakan untuk melenyapkan Misaki juga. Tapi ketika Hei hendak membunuh sang direktur, Misaki datang dan menghentikannya.